Yesus bukan Yahweh. Aduh, parah, parah. Anda sendiri yang mengatakan waktu itu Kapan saya bahwa berkata Yahweh itu adalah iblis. Loh, itu siapa yang bicara? Jangan Ya, ngomong saudara begitu, Herdi lah. Mana Saudara buktinya? Herdi lah. Mana buktinya? Itu banyak. Yang Anda temani ribut itu siapa? Bom-bom atau siapa? Kalau Pernah itu ribut sama Bom-bom? gini ya, saya jelaskan supaya kamu tahu. Jadi mau marsionisme kamu dengar baik-baik. Udah mulai kamu silat tahu. lidah ternyata. Ini orang gini ya, saya pinjam kata Ahok ya. Kalau bodoh itu mendengar, kalau pintar itu ngajar, paham? Ya udah, silakan Anda sampaikan. Yang Anda sebut iblis di perjanjian lama itu yang mana? Yang memerintahkan membunuh. Anda kan Iya, kapan sealiran. saya bicara itu, kawan? Anda sealiran sama Tito kan? Benar nggak? Oh. Sealiran apa sih? Alirannya apa, kawan? Aduh, gila. Tadi pagi Tito muridmu itu Ngantuk mengatakan saya iblis. ini. Aduh. Yang di perjanjian lama itu yang disebut Yahweh itu iblis katanya. Mereka itu sudah saya ceramahi, mereka kagak ngerti. Ya, jadi Jesus. Anda yang membawa narasi itu pertama, maka mereka tersesat juga. Anda sekarang yang menghakimi mereka, lucu. Anda kan gurunya. Udah disesatkan, ditinggalkan Herdi ini gimana Iya. sih? Ada tanggung jawab. Udahlah, Aduh. cari topik yang lain. Tuhannya Yesus kok digituin, gimana sih? Ih, Aki Wawan, tolong dong yang Janu tadi loh, Janu tadi. Herdi aku udah terlalu sering jadi donat dia. Janu tadi. Kapan kamu pernah menang Korea? Itu kata kamu diajak ngobrol bang. Jadi donat ya. Enggak, jadi donat Herdi tuh, tengahnya bolong tapi empuk pinggirnya. Kapan debater muslim mana yang pernah menang? Sering banget tiap bahas batu, tiap bahas ini. Janu Iya, naik. Loh. Nanti enggak, maksudnya Herdi tetap di sini. Cuma gue pengen menginjili Janu gitu mengenai mana sih yang hybrid itu, apakah yang menikahi bidadari atau Tuhannya yang mengawini manusianya gitu loh. Pengen kesana tadinya, cuman udah nggak ada anaknya gitu. Hybrid itu adalah Isa. Hybrid itu adalah Isa. Iya, itu kan ada. Isa itu hybrid dari Jibril. Lu ngerti hybrid gak sih? Iya. Isa itu adalah perwujudan Jibril. Isa adalah perwujudan Jibril. Iya. Oh. Belum baca bukunya. Ya udah kalau gitu Tuhannya Yesus bukan Yahweh, Gurunda, tapi Gabriel. Dasarnya? Iya, karena baik Gabriel maupun Yesus sama-sama memberitakan Injil. Baik Gabriel maupun Yesus memberitakan Injil. Nah, Ya. Yesus itu adalah Injil. Di mana Gabriel adalah Injil? Mana? Yaitu Lukas 2. Loh, Yesus adalah Injil. Gabriel memberitakan Yesus adalah Injil itu. Di mana Gabriel mengaku dirinya adalah Injil? Salah. Yesus memberitakan Injil, Gabriel juga memberitakan Injil. Gimana sih? Yesus kan memberitakan Injil, memberitakan dirinya bahwa dia itulah kabar baik. Gimana sih? Ya nggak Masa enak Gabriel dong ada- kedengarannya. Masa kabar kita baiknya yang menceritakan- mana, Her? Her, kabar Kabar baiknya yang mana? baik. Kabar baiknya, hai Yang di- Suma, bertobatlah terima Yesus. Itu kabar baiknya. Terima sebagai apa? Ya sebagai juru selamatmu, penebusmu. Nenekmu kiper. Loh, kok Enak begitu, kali. Sob? Herdi, kalau lu udah diselamatkan, lu nggak kerja, Her. Lu makan lu. Nggak kerja lu. Jangan pakai nenek lah, pakai kakek kiper lah. Diselamatkan, habis itu dipersembahkan ke Dewa Molok gitu ya, Her? Wah, itu kalau pakai pemahaman Tritung itu cocok. Nah, Iya, enggak serius. Saya kasih tahu ayatnya ya. emang menurut saudara Herdi, Yesus itu tidak dipersembahkan? Oh, enggak. Dia mempersembahkan dirinya. Gimana? Iya, Waduh. dia mempersembahkan dirinya kepada siapa? Ya kepada dirinya, hukumnya yang dilanggar oleh Adam. Gimana sih? Loh. Parah ini. Nah, sekarang saya tanya, Allah mempersembahkan orang Yahudi dan Nasrani kepada siapa? Ayo, jawab. Itu dipersembahkan, arti kata dia memang untuk neraka. Nggak Iya, ada yang dipersembahkan kepada siapa? Nggak ada Molok. dipersembahkan. Nggak Kepada ada Molok. dipersembahkan. Nggak ada. Yahudi dan Kristen kayak Herdi itu di mana? Sekarang gini,
Yahudi dan Kristen yang kafir kepada Allah itu kembalinya kemana? Yahudi dan Kristen yang kembalinya kafir, kemana? Menurut Ya, Allah, ya, Yahudi dan kembalinya Kristen. kemana? Kembalinya Yahudi, kemana? ya sebentar dulu lah. Saya jawab dengan dalil, oke? Iya, tempat kembalinya kemana? Aduh, gini ya. Saya jawab dengan Quran loh. Yahudi dan Kristen kembalinya kepada Tuhan mereka, oke? Nah, coba tanya dong, di mana ayatnya? Tanya gitu. Di mana Imran ya? ayatnya? Ah, bagus. Oke, Nah, saya tahu terus? usia. Saya tahu usia sedikit ya. Oke, saya kasih waktu. Udah Nah, lama kalau saya Kristen bukan tausiah, Her, tahu Aduh. diri, tau nggak? Udah lama saya nggak tahu usia ini. Kebetulan ada Naja ya. Ya sebentar, saya tahu usia sedikit ya. Kebetulan lama saya nggak tahu usia. Jadi gini, kata Muhammad ya, kata Muhammad, di akhir zaman umatku itu akan datang 73 golongan. 72 dengar dulu lah, saya kasih tahu usia gratis, saya nggak minta bayar loh. Iya, lanjut. Iya. Umatku datang 73 golongan. 72 golongan saya lempar ke neraka, kata Allah. Satu golongan masuk surga. Orang Yahudi datang 72 golongan. 71 golongan saya lempar ke neraka, satu golongan masuk surga. Orang Nasrani datang 71 golongan. 70 golongan saya lempar ke neraka. Satu golongan saya bawa ke surga. Jadi ada Islam satu golongan, Yahudi satu golongan, dan Nasrani satu golongan. Nah, pertanyaanmu tadi, Yahudi dan Nasrani itu dibawa kemana? Yahudi dan Nasrani yang taat kepada Tuhannya, kata Allah akan diselamatkan oleh Tuhan mereka. Begitu cara menjawab, Suma. Terus yang Kristen yang menyembah manusia itu kemana? Nah, itu. Yang Kristen kemana? Yang Kristen? Yang Kristen kemana? Kalau yang sebentar saya jawab. Ini mantap ini. Nah, yang Kristen kemana? Yang Kristen kemana? Oke, saya jawab. Gini, yang Kristen kemana? Sorry, Allah tidak mengenal Kristen karena tidak ditulis. Oke. Kristen itu disebut kafir. Kristen itu disebut kafir. Maka kafir itu dilemparkan kemana ya? Ke neraka. Mana? Nah, kalau menurut- Mana ayatnya di Quran? Mana ayo? Nah, kalau Kristen ini, Yang mana Kristen ayatnya? ini penyembah Yesus ini, menurut Yesus dilemparkan kemana? Mana ayatnya Kristen dilempar ke neraka? Mana ayatnya di Quran? Ayo. Mana? Ya orang kafir itu kembali Ayo. ke neraka. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Enggak ada. Gini jawabnya gini. Tidak ada perlakuan spesial untuk yang bernama Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu sama seperti agama-agama musyrikin lainnya. Gitu. Jadi jatuhnya musyrik itu. Itu ada di Al-Bayyinah 6 tuh. Orang ahli kitab dan musyrik tempatnya kekal di neraka jahanam gitu. Iya betul. kebenarannya. Jadi di Terima dalam kasih. di dalam Quran bukan betul kepada kamu, itu Iwan di bawah. Iwan komen begini, ngaku sendiri. Iya, memang Allah tidak tahu apa itu Kristen. Kalau Allah tahu pasti sudah ditulis di dalam Quran. Coba cari dalam Quran, ada nggak? Bukan, nggak penting soalnya sama-sama musyrik, bre. Musyrikin itu jatuhnya. Orang Kristen itu kafir, orang kafir itulah Kristen. Aduh. Oke, itu nggak bisa anda lari dari sana. Ya udah. Karena mana? kafir itu apa? Menganggap Tuhan itu 3. Oh iya, siapa yang Gitu. itu kecuali Tritung atau Triteos percaya Tuhan 3. Nah, kamu Tuhanmu yang mana? Tuhan saya Nah, Yesus. kamu Tuhanmu. Lah, Yesus sendiri bertuhan. Bertuhan Gimana itu? kemana? Ya, bertuhan ke Bapa. Loh, Bapak kan gelarnya. Gimana sih? Bapak gelarnya. Belajar. Kamu perdalam, kita mau jangan mabok Gini, kalau oke, masuk ke sini. oke, saya jelaskan Kamu ya. kebiasaan Gini, gitu ya. gini. Dari dulu Bukan, kamu saya kayak kasih gitu tahu ya. terus. Kawan-kawan kan ini belum mengetahui hal ini. Gini. Ya, Bapak, Yesus itu kapan jadi manusia, sebentar jadi Tuhan? Kapan? dulu. Gini, Bapak. Kapan? Sebentar dulu. Dia Ba- dia jadi Tuhan itu hanya dipersembahkan ke dewa Molok. Bukan dulu, bentar ya. Bapak itu adalah kosakata netral. Bapak itu adalah kosakata netral. Bisa disematkan kepada siapapun. Nah, kepada Tuhan, Bapak itu artinya adalah Tuhan itu, roh itu sumber segala sesuatu. Kepada Abraham bisa sebentar Ngarang dulu. bebas. Bapak artinya ayah. Banyak cerita. Bapak artinya sumber, makanya saya jelaskan. Abraham disebut Bapak artinya ayah. Nah, Bapak artinya Nah, sumber. sekarang gini, kalau Bapak artinya ayah, istrinya iblis siapa? Ayo.
Istrinya iblis. Oh iya, iblis kan adalah bapa segala dosa. Ayo, siapa istrinya? Ayo, Suma. Istri- Apakah Suma istri iblis? Istrinya iblis ya kau. Jelaskan ya. Ya Suma istrinya Jelaskan, iblis. Kamu yang istrinya iblis. Makanya kau menyembah Istrinya iblis manusia. itu namanya iblis Mabuk. Aduh. Kupikir Suma udah lama nggak ketemu, udah meningkat cara berpikir. Wah, ini masih di bawah sekali nih. Berapa botol kamu minum sebelum kesini, Her? Berapa botol kamu minum? Kamu masuk ke sini berapa botol? Aduh, Suma. Coba Najalah yang maju. Hah, coba, Bro. Saya dulu. Yesus itu ketika datang ke dunia, apakah dia ateis atau bertuhan? Loh, Tuhan itu datang untuk menyelamatkan. Gini ya, saya Saya nggak tanya itu tuyul. Wah, Yesus ketika datang dia itu tuyul itu tukang tahayul. Kau itu nyembah manusia. Benar, Sekarang saya benar. tanya, Yesus itu datang bertuhan atau dia ateis? Mabuk ini. Oke, jadi Yesus itu datang. Makanya kasih saya waktu jelaskan. Gini ya, ya. Yesus Bertuhan atau ateis dia? Aduh, sebentar dulu kawan. Jadi tujuannya itu bukan untuk bertuhan, bukan untuk beragama, tidak. Tapi Yesus datang tujuannya apa? Untuk dengar dulu lah. Untuk menyatakan kepada semua manusia termasuk Suma, Kores dan Naja, ya yang lainnya nggak usah saya sebut ya, biarlah kalau nggak bertobat. Ya, untuk bertobat, percaya kepada Yesus Mabuk. supaya selamat. Mabuk nih. Itu. Mabuk. Mabuk. Jadi bukan- Galatia 4 nomor 4, pendiri agamamu sendiri mengatakan Yesus manusia yang kamu tuhankan itu takluk kepada hukum Taurat. Itu gimana ceritanya? Ya, jadi gini Kenapa ya. ada Tuhanmu? Kenapa Tuhanmu bertuhan? Aduh, Itu gini, pertanyaannya. Kamu dengar dulu kawan. Jadi Tuhan kami itu bukanlah Bertuhan. orang. Aduh, dengarlah. Ya, akui aja karena Yesus itu taat menjalankan hukum Taurat. Berarti dia bertuhan. Istrinya iblis, dengar dulu. Dengar gini. Mabok. Jadi kalau bapak itu ayah, iblis Jadi kan dewa disebut molok dia bapak. ini. Nah, iblis kan disebut bapak. Nah, molok istrinya siapa? Suma istrinya. Ah, gitu. Oke, saya jelaskan ya. Berarti Tuhan Paulus dong. Aduh. Paulus kan tidak punya istri. Kan satu-satunya manusia yang disebut Bapa di dalam Yesus Kristus kan Paulus. Iya. Ayo. Aduh, jangan iya, jangan begitu. diakui. Mabuk dia. Bukan, jangan begitu. Nanti kita akan ke sana. Kalau Anda mengatakan tidak punya istri, maka saya akan mengutip Aulo Emang juga Paulus tidak punya istri. Iya, memang Aulo juga tidak punya istri, kawan. Iya, makanya Allah tidak disebut Bapa. Iya, Ayo. Aulo bukan Bapak memang. Benar, Nah, ya? sekarang Aulo bukan Bapak. sekarang kalau Tuhanmu itu Bapa, Tepuk tangan. siapa ibunya? Siapa istrinya? Jadi Ayo. Allah Israel itu kan Bapa, berarti fix Aulo Subhanahu wa taala bukan Allah Israel. Titik. Nah, Yesus apakah Bapa? Mantap Luma, good. Nah, apakah Yesus Bapa? Lah iya, dia Bapa. Mana dalilnya? Oh, kamu mau menyerang Tritunggal ya? Minta ajari. Kau tanya. Saya Iya. tanya, mana pengakuannya Yesus itu adalah Bapa? Di mana? Oh iya, makanya saya ajari kawan. Kamu tenang. Kasih saya di layar besar host. Biar Kores juga ada poin ya di sini. Iya, Kores, Wapi, menyerang Tritunggal. Gampang Mabuk. sebenarnya. Sebentar. Pak. Mana? Tunjukkan dalilnya Yesus adalah lebih Bapa. gampang Bro, lebih Mas. gampang ngegebukin trimodal daripada tritunggal. Ini Bro, dari Mas. gue pribadi ya. Bro host, tampilkan saya di layar besar. Biar saya kasih tahu Sumar dan kawan-kawan ya. Gini, di dalam Yohanes 8 ya, ayat 24. Aduh sebentar lah. Suma ini parahnya di Suma ini nggak sabaran. Bagaimana Anda bisa berbicara Yesus adalah Bapa? Iya sebentar. Iya, dulu sekarang waktu Anda 2 lah. menit biar saya habisi. Iya. Ini saya ajarin kamu, coba. Oke, jadi gini, saya ajari loh, Yohanes 8 ayat 24. Nih. Karena itu tadi aku berkata kepadamu Suma, bahwa kamu Suma akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya akulah dia. Nah, siapa dia ini? Jika kamu Suma tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Siapa dia ini? Nenekmu kiper. Loh, ayat 27. Mereka Suma dan Tritung tidak mengerti bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa.
Oke, Udah ya? diam. Ya? Sekarang giliran saya. Pasang oke. mulutmu baik-baik. Oke. Kok mulut? Pasang kupingmu baik-baik. Sebelum data yang kau bacakan itu, kau mundur dulu di data nomor 15-nya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ayo. Oke, lanjut. Nah, Yesus tidak seorang diri. Ya, Berarti terus? dia berapa? Berapa orang di sana? Nah, oke. Udah. Enggak, saya tanya dulu. Jangan oke-oke aja. Berapa orang di sana kalau dia tidak seorang diri? Iya, saya jelaskan. Enggak. Saya tanya dulu. Berapa orang kalau dia tidak seorang diri? Yesus satu. Ya. Kalau dia tidak seorang diri, berapa orang? Ya, jadi maksud di situ seorang diri. Nah, ini sulitnya kalau dia kasih waktu. Makanya kamu itu kalau mau bahlul aja sendiri. Yesus mengatakan aku tidak seorang diri. Berarti Yesus berapa orang? Bapa bersama-sama aku. Oke. Ya, berapa Itu- orang? Berapa orang? Aduh, Bapa tidak bisa dikondisikan. Berapa orang? Aduh. Hei, Orang- berapa orang? Definisi orang apa sih? Enggak usah kau banyak cerita. Aku Coba, bacakan, makanya aku bilang, aku akan mengajarkan engkau. gini. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Siapa dia? Gini, Suma. Siapa dia di situ? Gini. Siapa dia? Iya, dia Dengarkan itu saya, Bapak dengarkan saya. itu. Nah, Bapak dan Yesus berapa orang? Ya satu, Yesus yang nampak. Yesus mengatakan aku tidak seorang diri. Lalu data nomor 2-nya dikatakan, nomor 17 dikatakan, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa 2 orang adalah sah. Siapa 2 orang yang dimaksud oleh Yesus di Oke, ayat selanjutnya? oke. Siapa? Ya, yang dimaksud. Jangan oke-oke, jangan Iya, oke-oke, jangan sok makanya pintar saya tapi tidak jawab tahu. dulu. Sekarang saya tanya, 2 orang yang dimaksud Yesus ini siapa? Oke. Di data jawab nomor ya. 12-nya. Jawab. Ya. Oke, kasih waktu. Oke. Jadi Yesus berkata, Bapa bersaksi tentang aku. Oke, penjelasannya bagaimana? Gini. Sebentar Berapa dulu. orang di sana? Jawab dulu, berapa orang? Jawab dulu, Yang jujur. terlihat itu 1 orang, ya. Berapa orang di sana? Jadi gini, oke, saya jelaskan. Kata orang, definisi kata orang. Aduh. Host, saya ditanya kok nggak boleh jawab sih, dipotong-potong. Kamu itu mau melilit lidahmu. Aku tanya, Yesus mengaku di sana berapa orang? Udah, Jawab. saya turun Bron aja, diskusinya enggak. Gantian lah. Kalau mau tanya ya biarkan saya menjawab. Saya ulang. Yesus Ya, mengatakan turun, di sana turun. berapa orang? 1 atau 2? 1 atau 2, Herdi? Kok Yesus kaburan? mengatakan dalam Yohanes 8 1 Hilang. Hilang. Kabur dasar konyol. Jelas sekali. Kamu menghakimi manusia menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Berarti aku berdua, atau bertiga, atau berempat. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Berarti 2. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang itu sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri 1, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku 2. Berarti aku dan Bapa adalah 2. 2. Aku dan Bapa adalah 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bapa ditambah Yesus sama dengan 2 Tuhan. Mampus tuh Herdi. Masih mau kok datang besok. Ya, saya tambahi Bang. Di dalam saya tambahi dulu ya teman-teman ya. Oh ya, silakan. Ya, memang akhir-akhir ini saya lihat Herdi lebih fokus menyerang Tritung gitu, mempertahankan keimanannya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Padahal ya betapa banyak ya. Contohnya seperti ayat yang disampaikan oleh Bang Zuma, itu merupakan perwakilan dari puluhan ayat bahwa Yesus itu tidak sendiri. Bahkan di Yohanes 5 nomor 26 dikatakan kepada Bapa diberikan hidup dalam dirinya sendiri, dan kepada anak diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Itu berapa itu? Masuk mau bilang 1 kan ruwet orang kayak Herdin. Kayaknya mabuk dia tadi itu. Mabuk dia. Ya udah. Mabuk. Lanjut. Malam Bang Beka.
Jadi prinsipnya si Herdi lebih baik mabuk, kelihatan mabuk daripada tidak mabuk, nampak mabuk kan gitu. Abang dari Islam Kristen bang? Aduh, Ya bang? bisa jelaskan nggak Allah itu siapa ya? Enggak, bang. Kalau saya tanya abang dari Islam apa Kristen nggak? Oke, aku mau menjelaskan. Allah adalah Tuhan semesta alam yang kebenarannya tidak diberikan kepada berhala, batu dan miniatur Tuhan-Tuhan lainnya itu. Dinda, Ya, kalau Dari mana kalau itu? menerapi pasien itu ditanya dulu dari mana, Jawaban itu. supaya kita bisa tahu obatnya apa, jangan panjang. Oh iya, benar. Ya, Jenis Bapak yang pasien kamu- dari mana? Apakah penyakit kronis dari Korintus? Iya. Oke. Iya. Penyakit kronis dari Korintus ini, Gurunda. Ya, maksudnya yang sakit mana? Sakit Aku ya ada kan, nanya kalau Allah itu kalau siapa? Katolik kan beda penyakitnya, Oh, beda-beda iya. kan. Heeh. Kamu ada Allah, bisul Pak. di otak ya? Allah pencipta langit dan bumi. Bagus tuh, bagus. Nah ini Pencipta saya suka Yesus. dokternya kalau gini. Wah, nanya jawab dulu dong. Tadi udah Ya, kamu dijawab. ditanya dulu. Itu siapa? Udah dijawab tadi. Bung, kalau kamu ke dokter tanya, kamu yang ditanya dulu, apa keluhanmu? Bagian mana yang sakit? Aku Itu, mau kamu nanya dari kok. sekte mana? Jelasin Allah dulu, itu kamu sekte siapa? mana? Kamu sakit Jawab apa? Kamu dulu. sakit Katolik, sakit Protestan, Ya, sakit itu Advent, maksudku. sakit Oneness, Itu sakit maksudnya. apa kamu? Ini gitu. Allah Maksudnya itu. siapa? Sakit apa kamu? Allahmu siapa? Saya tanya. Jelaskan dulu kamu dari sekte mana, Bung? Baru kita jelaskan. Kenapa sih Saya- malu ya? Malu ya? Saya Kamu malu ya? boleh Isa. bertanya 4 juta pertanyaan. Saya pengikut Silakan. Isa. Saya pengikut Hah? Isa. Mengikuti Isa. Pengikut Isa. Loh, Isa nggak pernah maling keledai loh, kok diikutin? Loh, jawab dong. Salah. Pengikut Isa yang mana? Aneh kau ini. Pengikut Isa itu adalah Muslim. Kamu siapa? Loh, Muslim pengikut Isa dari mana? Dari Azukru ayat 64. Hahaha. Galatia 4 nomor 4, Yesus itu taat kepada hukum Taurat, berarti pengikutnya juga taat. Kamu taat nggak kepada hukum Taurat? Lah, di dalam Al-Quran udah jelas juga kamu harus mengikuti Injil dan Taurat kok. Udahlah, pasiennya akut ini. Kasih obeng sama tang. Ya udah coba ini perkataan Nabi Isa nih, diikutin nggak nih perkataan Nabi Isa nih? Dari Coba mana kita lihat ya, itu? ini perkataan. Ada nih Dari perkataan mana Nabi dulu? Isa nih, coba. Kamu mau bertakia Korintus pura-pura jadi pengikut Nabi Isa ya? Loh, Iya. dari mana dulu saya tanya? Dari surah Al-Quran nih, kalau mau pengen tahu Allah, nah kita dengerin kata Iya. Nabi Isa apa. Iya kan? Jawab Nah, dulu. ini. Allah itu Nah siapa? ini Arab nih ya, ini bukan Yunani, ini Arab Iya. ya. Ini kalam Sindonews nih. Nah, kita lihat nih Az-Zukhruf nih ya, ayat 64 nih. Dari 63-nya, lihat nih. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Dar meledak kamu ya. Nah, Nabi Isa nih yang bilang nih, Allah adalah siapa? Tuhannya Nabi Isa dan Kenapa? Tuhannya kita. Kenapa kamu Kenapa? nggak ikut Isa? Kenapa sekarang? Apalagi keluhannya? Loh, kenapa nggak ikut Isa? Saya tanya. Lah ini kita udah mengikuti kata Nabi Isa, Allah Tuhannya Nabi Isa dan Nah, Tuhannya itu kan kita. kamu kan Sembahlah baca. dia katanya tuh. Maka sembahlah Allah kata Nabi Isa. Gimana nih? Kamu kan Ayo, baca kamu itu. kamu tuh jadi donat Pelaksanaannya kamu kalau mana? misalnya bahas Nabi Isa di Al-Qur'an. Loh, Jadi donat serius. saya enggak, saya nanya Allah itu siapa? Ini Allah kata Nabi Isa, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya kita. Gimana dong? Nah, iya. Nah, terus bingungnya di mana sekarang? Lah iya. Dokternya di sini kok menghadapnya ke tembok. Piye tuh, Mas? Iya, kamu makanya kurang-kurangin Iya, menyembah salib. Mulu siapa? Susah Jelaskan kalau di misalnya menyembah Al-Quran. salib, bikin otak konslet kayak orang-orang Uganda Jelaskan gitu loh. Di Al-Quran Allah itu siapa? Iya, ini di Al-Quran Azukhruf ayat 64 kok diulang-ulang. Kenapa? Roh Kudusnya terguncang melihat ayat, iya. Katanya nggak berhala, nggak batu.
Lah yang menghapus dosa jelas. Loh, kalau yang batu ya yang di sini dong. Kamu gimana sih salah dalil kamu? Batu tuh di sini loh. Kalau yang batu perhatikan. Nih, kisah para apostolos. Aduh, ini tuh aku seneng banget ngulang-ngulang dalil yang ini. Kenapa? Dosa Ini loh, ini yang batu tuh yang ini loh. Kenapa kalian coba? Kenapa kalian menyembah Yesus? Bukan kalian sih, maksudnya orang-orang Kristen penghujat nih. Kisah para apostolos nomor 4. Nah, ini nih. Ini dibaca ini. Ini apa ini? Apa ini? Ini apa nih? Apa nih? Apa ini? Kalian yang menyembah batu, batu berkelamin. Woi. Yesus adalah batu. hidup kok. Nangis kok. Ini Yesus adalah batu kok. Dibilang kita yang nyembah batu. Gimana sih? Iya, kamu baca yang benar itu di mana itu? Itu sudah Loh, benar ini itu. kisah para apostolos. Kamu ini kisah para apostolos 4 loh. Nomor 11 kamu baca ini apa? Iya. Penyembah batu berkelamin kok malah Mana ke kita penyembah larinya. batu? Dia Lah sendiri ini Yesus nyembah. adalah batu ini. Nah. Kalian nyembah Yesus, nyembah batu. Gimana cara nyembelih batu tuh? Nah, iya, disitulah logika. Lah kamu iya aja kamu. Kamu yang bilang Diimani logika. dong, diimani. Loh. Nih kita lihat lagi kelakuannya penyembah batu ini ya. Penyembah batu ini kelakuannya gimana ya? Jangan seperti itu. Lah kamu lo penyembah batu. Loh, yang batu itu Allah atau Yesus di sini? Loh, Yang batu Allah atau Yesus? Yesus. Allahmu siapa? Yesus di sini yang batu. Batu berbuah zakar. Dosa-dosamu siapa? Saya tanya. Yang menghapus Yang dosa-dosamu kelihatan kayak siapa? tadi, Ya, yang mengampuni dosa-dosa kami ya Allah lah. Gimana? Kalau kalian kan Lah batu, iya, dia mengampuni Allahmu dosa kan? mana? Rukun Islam yang Loh, keberapa? kalau misalnya Kamu kelihatan penuhi. Tuhan kami, apa bedanya dengan pagan-pagan Yunani dan Romawi seperti Kristen? Nah, Apa bedanya? makanya itu menjelaskan sejarah bahwa Nah, Yesus apa, adalah batu. apa sejarah apa lagi yang mau dijelaskan? Sejarah bahwa Kristen itu adopsi dari pagan Yunani dan Romawi. Iya. Penyembah dewa Loh, Molok. itu dari Yesus dulu adalah seperti batu, itu. Yesus anak domba, anak hewan, apa pula kau? Iya, Yesus Yeay. batu, Yesus anak binatang, semua jadi disebutin ke Tuhan kalian. Kalian Marahnya kau ke kami. penghujat kalian, Saya penghujat tidak Yesus marah kalian tuh. kok, saya Eh, nanya. kau yang penghujat Yesus. Udah dijawab tadi. Mana sih? Bukan lawan kami kamu di sini, Bre, gitu. Yang Mau menghapus mau gua dosa-dosamu kasih lihat siapa? Yesus lu disalib nggak pakai celana dalam, mau? Mau gua kasih lihat Yesus lu disalib nggak pakai celana dalam, iya. Bang Gores, Yang menghapus tadi udah dosamu gue yang kena siapa? dibeleng gara-gara itu. Bang liatin lagi. Oh iya jangan. Mau gua kasih lihat lo video-video Yesus yang pargoy, mau? Hah? Itulah kenapa Tuhan itu nggak boleh kelihatan bentuknya. Nanti dibikin yang aneh-aneh oleh manusia-manusia kurang ajar gitu. Yesus lo itu sering digambar-gambarin yang berbentuk-berbentuk LGBTQ pelangi-pelangi. Ya nggak masalah. Ya iyalah nggak masalah, Bang. Buat lu nggak masalah karena penghiburan iman lu datang dari penghujatan, Bre. Yang gitu Merah, karena orang kuning, mirip. hijau di atas plafon. Kristen, para penyembah Yesus itu cuma 2 ujungnya. Kalau nggak homo, miskin, itu lu terima. Kenapa marah kamu? Bukan marah, ini adalah penginjilan. Orang yang sebenarnya Gua menginjili siapa? sebagaimana Yesus yang suka marah-marah, jadi nadanya keras gitu. Masih mending gua obrak-abrik pasar-pasar Kristen tuh. Macam Yesus ngobrak-abrik pasar-pasar di Bait Allah. Ya balik-balikkan meja tuh. Macam pula itu. Katanya ajaran kasih. Ajaran kasih gitu aja dibalik-balikkan meja. Gimana itu? Parah kamu nih. Saya nanya Allah ini kok jadi marah-marah. Lo tadi udah dijelasin kok. Kamu tuh yang lari-lari katanya nyembah batu. Udah dikasih tahu Yesus yang batu masih aja bebal. Mau dibuktiin apa lagi? Kamu terima nggak? Aku bilang itu di Hajar Aswad itu Tuhanmu. Ya nggak ada dong. Loh, nggak ada gimana? Buka. Kamu Mana, Apa? mana, Buka mana, apa? mana? Justru Hajar Aswad itu setara dengan Tuhan lu. Tuhan lu cuma setara dengan batu. Hajar Aswad itu diusap-usap bisa mengampuni dosa. Yesus dicium-cium kakinya ngampuni dosa. Hajar Aswad dibangkitkan di hari penghakiman. Yesus juga dibangkitkan di hari ketiga. Yesus lu setara batu gitu loh. Tahu nggak? Pagan dulu. Makanya disebut Yesus adalah batu. Oh, mau tahu yang pagan? Nih, yang pagan itu ini nih. Ini yang pagan ya. Nih. Hanya. Oh, ada dong, tenang. Data kami kuat. Nah, ini di sini ya. Kalau udah lari-lari ke pagan-pagan ini kamu habis, kamu nangis darah kamu sama Roh Kudus kamu itu. Buat apa? Nah, nih. Ini adalah Ancient Hebrew nih. Roh Kudusnya suruh bisa bahasa Inggris dulu biar bisa baca data gua. Nah, ini ya, nih.
Nah, ini ancienthebrew.org. Perhatikan siapa yang pertama kali menggunakan salib, siapa nih? Siapa tuh yang pakai salib pertama kali? Ayo, siapa? Kanaan. Jadi Yesus itu Mesias Kanaan, bukan Mesias Yahudi ya, kawanku. Dasar dari mana itu kamu Yo ini loh, ini data Ancient Hebrew. Yang pertama kali menggunakan salib 2000 tahun sebelum Yesus brojol jadi anak Maria itu Kanaan ya. Nah, terima kenyataannya. Lu Kristen cabang Melayu tahu apa soal data begini? Kamu ya terima juga dong. Yang saya bilang ada semua di Al-Quran. Ini dan salib nih. Agama mana yang pakai salib? Kanaan, Yunani, dan juga Kristen ya. Satunya jawab begini, satunya menjawab begini. Coba. Nggak ada, lu kira kita Roh Kudus apa? Jawabnya beda-beda tiap manuskrip. Coba Bang Chandra ini Tadi Kristen jawab bukan nih? Bang Chandra. Bang Chandra, selamat malam. Halo, selamat malam. Kenyang ya. Malam juga. Mau Saya Kristen sih. Gitu. Nah, ini baru sama Gurunda nih, enak nih. Gurunda silakan. BK udah jadi donat sama kayak Herdi. ngapain jadi Kita donat? ngomong yang Kamu enak-enak mengklaim. dong, yang sopan-sopan. Ya donat lah. Lu tahu nggak donat tengahnya kosong tapi pinggirnya saling menyambung kayak Trinitas. Iya, mau ngomong ke Chandra bentar Nah, Bang BK. makanya dibaca Al-Qurannya juga. Ya, aduh, Al-Quran gua udah tamat. Tadi dikasih Nabi Isa Tamat gimana, menyuruh menyembah Om? kepada Saya Allah jelaskan. Tuhanku dan Tuhanmu, lu Saya kelojotan. jelaskan Hajar Aswad, kamu putar balikan fakta. Loh, di mana Hajar Aswad disebut Tuhan kami? Tuh. Nggak siapa? ada. Saya tanya, buka di Al-Quran. Yang menghapus dosa Allah. Loh. Di mana di ayat Al-Quran? Di mana? Nah, terus kenapa di sini? Nah, sini kita kasih lihat ya. Kalau mau main batu-batuan, sini gua kasih tahu sejarahnya kenapa Yesus itu disebut batu. Karena Yesus menjiplak perjanjian lama di mana Kamu batu tahu bara sejarahnya bisa menghapus Hajar. dosa. Nah, sini Coba kita kasih lihat ngomong dulu. sejarahnya Hajar Aswad. Sini. Nih, gua kasih tahu. Nih. Nah, Ini Yesaya 6 ya, Yesaya 6 5 sampai 7. Perhatikan nih, ini Yesaya nih. Lalu Saya kataku, nanya. celakalah aku Sejarahnya. binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada batu bara apa? yang diambilnya dari sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah apa ini? Telah apa dosanya? Mana? Dar, meledak lagi Kristen. Ini Yesaya 6. Tuh. Apa? Jelaskan Ini dulu Yesaya 6. sejarahnya Batu Hajar bisa Aswad. menghapus dosa nih Jelaskan tuh, dulu. lihat tuh. Apa? Hah? Jelaskan Ia dulu. menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan Sejarah dosamu Hajar telah Aswad diampuni. jelas kok. Lah ini batu bisa menghapus dosa kok dituhankan Kristen. Lah, kok malah ngasih ke sini yang Apa? Kenapa? Kaget ya, kaget. Dalam Yahudi batu juga bisa menghapus dosa, kaget ya. Ngapain kaget? Kaget dong. Saya Roh Kudus lu tanya, terguncang di maksudnya sini apa? karena di Yahudi pun batu bisa menghapus dosa. Mencium Hajar Aswad maksudnya Hah? apa? Itu hanya mengikuti. Nah, Apa? sekarang di sini juga maksudnya apa nih? Kenapa batu dicop-cop ke mulut kok bisa menghapus dosa? Maksudnya apa nih? Ayo dijawab dong. Punya biblos kok nggak dibaca? Ayo dong dijawab dong. Loh, kalau saya nggak perlu karena Lo kalau nggak perlu ngapain diimani? Ya dibakar aja ini perjanjian lama. karena saya udah Dibakar mengerti. aja kalau nggak Semua kepake. perumpamaan sudah mengerti. Karena Ini semua mana perumpamaannya? Ini penglihatan bukan perumpamaan. Kamu Loh. jangan takia Korintus kayak Paulus kamu di sini. Loh, aku nanya. Kok lalu ditanya ini maksudnya batu dicop-cop ke mulut Nabi Yesaya terus mulutnya ini dosanya telah diampuni maksudnya apa? Ayo dong, ini kan batunya nyamperin mulut loh, batunya nyamperin mulut, mulutnya diampuni dosa-dosanya. Saya nanya Maksudnya apa? Dari awal saya Chandra aja nanya. nggak nyambung ya Bang Kores, Pak Allah. Yesaya Iya. 26 nomor 4 aja. Tuhan mereka itu kan batu yang kekal. Loh. Iya, di situ juga banyak pokoknya. Apa? Pokoknya kalau nggak batu nggak mengampuni dosa lah kalau Kristen tuh. Dari Oh, sekian jadi banyak dibalik-balik. julukan yang diambil Jadi batu. dibalik-balik.
Ya, ya kenapa? Karena biblos lu pasti akan pasang badan untuk semua penghujatan yang lu lakukan. Dalam biblos tuh semua ada penghujatan lu. Gitu loh. Misalnya apa? Menyembah batu, Yesus lu batu. Batu bisa mengampuni dosa, ada. Apalagi coba? Bahkan kotoran di Keluaran 29 nomor 14 itu pun menghapus dosa. Jadi ngapain menuhankan Tuhan yang ternyata setara dengan kotoran lembu? Ngapain? Loh, saya Mas Chandra. nanya. Jangan nanya, dipikirin, Bre. Masuk surga. Jangan nanya, dipikirin. Kalau nggak ke nyium batu itu, saya nanya. Ya nggak tahu lah, tanya Nabi Yesaya lah. Tanya Nabi Yesaya lah. Loh, Nyambung saya dia udah, nanya Bang. aja waktu Mas Chandra aja dulu. Iya, makanya ditanya aja Nabi Saya Yesaya nanya tuh. aja. Nabi Yesaya kok bisa tuh batu dicop-cop ke mulut lu jadi dosanya diampuni? Maksudnya apa tuh? Ayo. Mau lari kemana lagi, Bre? Ngapain? Ini zaman digital. Ini zaman digital. Semua aib-aib dan juga masa-masa gelap dan juga apa yang ditutupi oleh kekristenan Ngapain? itu semua ketahuan. Tahu kok. Itu semua lihat, lu aja kaget tadi gua kasih lihat nih Yesus lu batu. Nih Nabi Yesaya batu mencop-cop mulutnya dosanya diampuni. Lu kaget. Lah terus gimana penjelasan? Ngapain mau diterusin coba? Sejarahnya Apa ya lagi yang mau lu kok cari? Gimana? Saya Makanya nanya. kembali lagi, itulah kenapa Siapa? kekristenan itu bisa makmur karena ada di Indonesia saja. Tapi kalau kekristenan udah di luar Indonesia, contoh kita ambil Uganda, kita ambil Burundi, Republik Afrika Tengah, Afrika Selatan, semuanya miskin carut marut, hancur. Datamu nggak ada. Kenapa? yang- Ya Menyembah mana manusia datanya membuat mana bodoh. mana mana Itu ada di datanya mana di sini? mana mana Data mana datanya kayak kami apa? menyembah batu. Ayo mana? Data di Al-Qur'an mana coba tunjukkan. Loh, Ini Lo baru keluar mana nih, di Al-Qur'an dalil mana yang coba kemarin mana? sempat Kalau menjadi enggak saya trending turunin dan kau. viral. Nah, mana? Kalau enggak saya turun di mana tercatat di dalam sini, Al-Qur'an? Bre. Ayo. Mana mana? Nah, ini. Mana tunjukkan di mana? Nih. Hah. Ini lu makan dulu nih, lu. Wah, kan kena lagi kan? Kena repot Siapa? lagi udah tiga akun itu kena Bang Gores. apa? Aduh. Mana di dalam Al-Qur'an mana? Mana tercatat mana? Coba tunjukkan. Kamu kan udah Yesaya 26 nomor 4, Tuhan kalian itu batu kan gitu. Coba Ibrani 12:29 Tuhan kalian itu api. Nggak perlu. Banyak kali Tuhan kalian tuh. Yohanes Kan ini 4:24 Allah itu kita, roh. ya. Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan roh Allah tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti di dalam diri manusia itu ada roh Allah. Banyak pula roh Allah itu dalam miliaran. jelas. Tuhan kalian. Iya jelas. Coba Bang Chandra dulu, Bo. Itu Bang Kalau itu Ah. saya setuju. Ini nggak nyampe. Sekarang mana di dalam Yang Al-Qur'an mana? ayo? Mana? Ya, karena Mana? apa? Nggak tahu deh udah. Ya mana? Karena Tuhan Ya mana di dalam Al-Qur'an tadi kamu Iya. hujat-hujat itu mana? sesuai gambar Begini, dan rupa udah Allah. mana di dalam Al-Quran? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena apa? Gini, kami Islam udah biasa kalian itu menghujat gitu kan? Kenapa? Yesus aja kalian hujat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7 kalian mengatakan Yesus usah itu balik-balik anak hewan, anak domba, fakta. betul? Betul. Nggak bisa balik-balikan fakta. Enggak, tahu coba aja lu kok udah tua kok, naik pegangan kamu. Iyalah. Kok Masih ada. merasa Masih dihujat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada ya? Nggak ada di dalam Al-Quran ya? Nggak ada. Begitu. Lanjut. Sering menghujat yang Loh, nggak bisa berdiri. di dalam 1 Korintus 5 nomor 7 yang disembelih itu siapa? Kamu baca. Ya, kamu penghujat Yesus kan? Baca, di mana Yesus mengatakan dia itu anak domba? Ayo. Di mana Bunda Maria ibunya mengatakan anakku anak hewan, anak domba? Silakan kamu jawab. Wah, ketawa. Ini ketawa ini mulai ini. Jadi kalian ini memang penghujat agama-agama orang lain. Kenapa? Yesus aja kalian hujat kan gitu. Hah? Kok jadi muter balikan fakta? Loh, Gereja coba kamu berdiri aja baca. susah kok. Putar balikan fakta. Kok kita 1 Korintus menghujat? 5 nomor 7. Apa di situ bunyi? Yesus itu anak apa? Anak hewan. Juga kan Anak kepada domba, disembelih kan? pengikut Isa Disembelih kan siapa situ? kalian. Ya, kalian. Kalian yang penghujat Yesus sosokan kau. Kau sama Saulus sama Paulus tuh. Kalian ajaran Paulus kan? Nah ini dibuang aja nih karena udah dapat yang santun dan enak untuk berdialog. Udah bubuk juga jadi donat. Nah ini oleh-oleh dari kami untuk lu sebelum lu dilempar ke Hades. Tadi belum udah turun. Nah ini nih. Dia nggak bisa. Ya, Aduh udah hilang duluan. Ini ya. Bang, akun yang kedua tadi masih bisa nggak itu, Bang Gores? Enggak, nanti dibangkitkan lagi di hari yang ke-6 itu. Lagi cari nih di mana Yesus mengatakan aku anak domba ya.
Nah, itu dia. Cari aja Nah, ini nih. Kalau nggak dapat itu datanya, nah ini nih lu terima aja nih 1 Korintus 4 nomor 10. Tapi bodoh oleh karena Kristus. Apa pula itu? Nyembah Kristus bikin Jidat bodoh. pula Udah. Gitu loh. Halo, Lanjut, suara lanjut. saya masuk ya? Brother Chandra udah masuk. Chandra. Salam. Gurunda ini kawan kita dari kekristenan minta Ini diinjili. Gurunda, silakan Gurunda, ini agak adem sedikit. Oh, jangan kelamaan lihat Google-nya itu nanti itu. Jangan kelamaan. Nanti mental. Ya udah ke kopi sekarang. Itu ember apaan lagi itu? Bang Chandra. Kok ember? Iya ini ember. Embernya isi kopi. Kopinya 1 kardus. Oh, kopi. Suara saya nggak kedengeran nih? Ada Bang, ada. Ada. Ada yang mau ditanyain apa mau didiskusikan, silakan. Ayo, Otan yang mau naik boleh sini ngajuin permintaan. Yang Islam nanti dulu ya, yang Islam ya. Oh, lagi loading ya. Mana Live Gurunda? pause bre. Itu masuk lagi dong. Nah harus ke TikTok, nggak bisa di minimize. Nanti suaranya nggak masuk. Iya. Halo. Silakan Bang Indra. Masuk ya, masuk. Sekarang Masuk ada ya? Masuk Iya. banget. Lanjut aja. Oh, hilang ini. Jeda lagi. Nah jangan minimize. Nggak kedengeran kalau baca gitu. Kalau itu pakai HP 2 dia kalau udah data. Iya, aku mesti HP 2 ya. Nggak bisa HP 1. Nggak apa-apa. Nanti gini aja kalau HP-nya baru 1. Nanti kalau mau buka dalil kita bantu. Aku kan bisa open cam nih. Tuh. Betul. Di Yohanes itu aja. Yohanes Lah. Dibilang aja Bang Yohanes berapa, nanti dibuka saya bisa buka juga 9, gitu. Yohanes 1:29. Yohanes Oh, iya, 1:29. itu. Oh, itu mah nggak perlu dibuka lah. Kita udah Ya. semua udah tahu. Lihatlah anak domba Allah. Penghapus dosa dunia. Bukan itu, bukan. Yohanes 1:36 ini kan? Yang mana dong? Yohanes 1 nih. Yohanes 1:29. Iya. Oke, tunggu ya. Yohanes 1:29. Gurunda, assalamualaikum. Mana Bang coba? Gurunda ini. Host coba Bang, sapa Gurunda dulu, Host. Coba Apa, Akhi Asidik Bang? naik motor ke rumahnya Gurunda nih. Ada yang mau ngajak dialog? ada lagi Bang. Lagi bikin Yohanes. kopi kali. Oh, kok Yohanes 1:29 itu yang lempar jumroh kalau nggak salah. Lihat deh. Bukan nih. Kalau nggak salah ya. Harinya Yohanes Iya. melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia." Ih, dibilangin nggak percaya. Iya itu kan. Nah, ini dia ada teman aku nih speaking football nih. Siap. 1:36. Oh, ini Kak Asidik berarti. Ini Kak Asidik maksudnya. Ini loh Yesus tuh disebut anak ini. Coba kayaknya kurang pas deh. Coba. Karena gini Bang, yang saya minta di sini Bang, di mana Yesus mengatakan Yesus ya yang mengatakan seperti contoh di dalam Markus 12:28-29 ya. Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa, kan gitu. Itu jawab Yesus. Nah, di sini saya minta Bang, di mana Yesus mengatakan dia itu anak hewan, anak domba. Dan di mana Bunda Maria mengatakan anakku anak domba Bang. Sekarang kalau misalnya abang saya Kalau nyari begitu emang nggak bakal ketemu. Oh, ya udah. Nyari begitu nggak bakal ketemu. Tapi Berarti intinya gini, Paulus menghujat pas Yesus, Yohanes, sama berarti- halnya kayak kita kayak ngomong begini. Aku Tuhan sembahlah aku, itu juga gak ada ayat-ayat kayak gitu. Tapi pas Yohanes melihat Yesus, melihat langsung nih, Yohanes melihat Yesus begitu dan dia ngomong, lihatlah anak domba Allah. Tapi Yesus nggak menolak perkataan dia gitu loh. di mana Bang tertulis Yesus tidak menolak? Emang kalau menolak pasti di counter kan? Iya, di mana tertulis Bang? Iya, Yohanes 1:29 itu. Iya, mana ya tidak Yesus tidak Ya menolak? emang kagak Yesus kagak Nggak ngomong usah bohong-bohong Nggak, Bang. Kalau maksudnya nggak ada gini, bilang nggak ada gitu loh kan gitu. Enak kan? Di mana Yesus kalau mengatakan menolak pasti ditolak. Jangan Bang. sebut aku anak domba gitu loh.
Bang, dengar, Pasti dia dengar. ngomong begitu. Kalau Jangan abang sebut aku saya anak saya domba katakan Allah. abang itu anak domba, ya kan? Ya kan? Ibu abang itu marah nggak? Emang saya bukan anak domba masalahnya. Makanya Tapi Yesus emang anak domba Allah dan dia anak domba tidak Allah, berarti membantah. Allah domba. Nah, pengertiannya bukan pengertian secara harfiah. Aduh. Jadi pengertiannya pada zaman dulu, zaman perjanjian lama, setiap dosa itu harus ada korban penghapus dosa dengan domba, dengan kambing segala macam. Kayak gitu. Bang, kalau Tapi bilang korban harfiah itu- alegoris, Bang. Gini, Bang. Itu di dalam 1 Yohanes 29, 1 Yohanes 36, ya kan, di Wahyu juga ada mengatakan dia itu anak domba, apalagi di 1 Korintus 5 nomor 7, Bang. Gitu kan. Nah, di situ ditanya gini, Bang. Di mana Yesus mengatakan dia itu anak domba dan Bunda Maria mengatakan Kalau nyari anakku anak domba, Bang. Kata-kata nyari Ah. kata-kata yang persis begitu kagak bakal ketemu. Oh ya udah, Tapi berarti setiap Saulus orang, ini menghujat setiap Yesus dan orang. kalian juga harus menerima konsekuensi bahwasannya, ya kan, kalian menghujat Yesus, kalian mengiyakan dia anak domba kan Nah, gitu. kita nggak menghujat Yesus. Nah, karena Yesus begini pas dulu, Bang, nanti pas gantian. Yohanes nih, pas Ya, nanti Yohanes gantian, Bang. Nanti gantian. Ya, aku Jadi nyebut dulu, aku ngomong dulu. jadi dua konsekuensi, Bang. Kalian mentuankan Yesus sementara Yesus itu utusan, ya kan? Kalian mentuankan gitu kan? Nah, berarti Tuhan yang kalian tuankan itu domba atau hewan, kan gitu? Ya itu yang harus kalian terima sesuai yang tertulis gitu loh. Begitu kan, Bang? Ya, simpel sebenarnya Kalau sih. di Alkitab itu ada istilah-istilah yang bukan secara harfiah, bukan secara letelak. Oh, domba berarti binatang domba, bukan begitu. Kayak gitu. Kayak di Wahyu ada binatang bertanduk 7. Itu cuma simbol. Nggak ada binatang kayak begitu. Jadi kalau Kayak kalau gitu. saya bilang seperti gini, Bang Chandra ini anak hewan. Berarti ibu abang marah enggak itu ke saya? Kalau abang bilang tidak marah, berarti ibu abang juga hewan. Nggak mungkin ada manusia beranak hewan kan gitu. Nggak, Begitu, gini. Bang. Kalau nggak ada, Kalau- bilang aja nggak kalau ada Mas gitu nih, loh. Mas bilang saya hewan nih. Mas bilang saya hewan. Pasti orang tua saya marah. Nah, marah Bukan pasti, hewan. makanya. Tapi pada saat Yohanes melihat Yesus dan berkata, "Lihat anak domba Allah," Yesus nggak marah. Di mana Bang Yesus nggak marah tertulis? Kalau marah pasti udah dobrak-abrik kayak di bait Allah dibikin pasar. Di mana Jadi Bang? pengertiannya begini. Lihatlah, Emang nggak? Iya. seperti gini, Bang. Saya juga bisa melihat abang itu dari kejauhan kan. Tuh si Chandra anak hewan, kan gitu. Nah, Karena dia tahu dia datang Di situ emang nggak sebagai tertulis simbol. dekat. Itu Yesus- sebagai simbol Yesus menolak, anak kan domba gitu. Allah, simbol. Jadi gini, aku boleh jelasin dulu gak dari awal kenapa ada kata-kata seperti itu. silakan Bang Gitu. Kores. Bang Ya, Kores, jadi kalau perjanjian lama kan dia korban, ada korban penghapus dosa dan korban itu nggak ada yang sempurna. Sehingga setiap bikin dosa mesti ada korban, setiap ada dosa mesti bikin korban. Dan Tuhan tahu itu nggak bakal sempurna karena dosa lebih besar daripada yang kita korbanin. Nah, bagaimana istilahnya gini loh, kita percaya kan Tuhan itu adil, maha adil. Setuju gak teman-teman? Setuju ya? Tuhan maha adil, Tuhan maha kasih, Tuhan maha kuasa. Percaya dulu gak konsep ini? Teman-teman setuju kan? Tuhan maha kuasa, Tuhan maha adil. Iya, Tuhan Bang, iya, maha kuasa. Yesus nggak maha kuasa, Bang. Maha kuasa dari mana, Ya, Pak? enggak, entar dulu. Oh, iya, Entar dulu. Aku coba jelasin dulu ya. Teman-teman setuju ya dengan statement saya? Tuhan itu maha kuasa, maha adil, maha pengasih, ya. Kalau Tuhan maha kuasa, teman-teman setuju gak? Dia bisa jadi apapun. Dia bisa melakukan apapun di luar logika manusia. Bagaimana, Bang? Bagaimana? Kalau Tuhan maha kuasa, Maha kuasa. Jadi dia bisa jadi Nah, kotoran. tar dulu. Dia bisa jadi apapun yang Apapun. bisa dipakai untuk bermanfaat buat orang lain. Bisa jadi kotoran, Bang. Bisa aja, Oh, bisa ya, astaga. tapi nggak ada gunanya. Nah, denger dulu. Jadi ya, aku coba jadi jelasin gini. dulu. Oke, iya, sudah Ya, dapat, ya, Bang. Tuhan bisa jadi apapun. Ya, teman-teman setuju kan? Iya. Dia mau jadi kotoran juga bisa, tapi nggak ada Oh, guna. Ya, nggak ada guna. Masuk. Untuk apa jadi itu? Ya kan? Masuk nggak Dia logika, bisa Bang? ada Tuhan jadi dimanapun. kotoran, Bang. Masuk nggak? Tuhan itu maha suci, Bang. Kalau sudah jadi kotoran, Benar. suci nggak itu? Benar. Ya, kalau sudah jadi kotoran, suci nggak? Gini loh, pengertian Nggak, saya kotoran tanya. suci Kalau nggak- sudah jadi kotoran, suci apa tidak? Jawab suci aja, Bang. juga. Hah? Suci. Hah? Suci. Suci, kotoran suci, Bang. Itu hanya persepsi manusia kan. Bang Persepsi Juma. kita, kotoran itu Aduh. kotor. Oh, najis itu persepsi Mana kita. Gurunda ini? Ini perlu Bang. dokter ahli nih.
Telepon, lagi dapat telepon dari Silakan Bang Kores udah A1. Nah, kita enggak. Apa bahas apa ini? udah masuk di ini, katanya Tuhan bisa jadi kotoran. Loh, kan Tuhan mah suci, gitu kan? Kok kalau dia jadi kotoran suci apa tidak, Bang? Oh, serius Ada itu? gunanya nggak? Ada gunanya nggak di situ? Iya, itu dibilang tadi. Enggak, Iya, ada gunanya nggak gitu? saya nggak berbicara gunanya, Bang. Saya Iya, tanya di ada sini gunanya Abang nggak? mengatakan Kalau mau tadi, dengar dulu. Tuhan itu bisa jadi apapun. Saya tanya, bisa jadi kotoran? Bisa. Gitu. Jangan bilang tidak ada bisa kan Abang bilang. Nah, kotoran itu suci atau tidak? Masuk nggak nalar Abang ini Tuhan jadi kotoran? Logika masuk nggak ini? Masuk. Oh, masuk. Jadi gini, Ah, kalau oke mau masuk. jadi kotoran, Oke, iya. Oke, masuk. Bermanfaat nggak? Saya Ada nggak gunanya berbicara bermanfaat. Oh, Saya iya, bisa Ya, bisa atau tidak. manfaat bisa manfaat sini aku bantu logikanya Silakan, untuk silakan. menebus semua kekotoran dari kotoran gitu. Jadi kotoran tuh suci semua jadinya. Kotoran nggak bisa masuk surga. Ya kalau Tuhan berkehendak Yang jadi masuk kotoran surga ya kan jadinya manusia. masuk. Manusia ya kan yang mau ditebus itu manusia kan. Kenapa nggak kotoran? Kotoran kan bukan yang jadi serupa dengan gambaran dia, siapa yang serupa dengan gambaran dia? Nah itu juga tuh. Kenapa yang manusia, serupa kan? dengan gambaran dia kok bukan malaikat gitu? Kenapa malah manusia? Kan itu Alkitab yang ngomong. Iya, itu Kan serupa dah. dengan gambaran dia. Kenapa? Ya kan? Siapa Kenapa yang serupa manusia dengan yang serupa gitu? Kita udahlah kotoran udah dulu. Yang serupa itu kenapa kok manusia bukan malaikat? Bukankah malaikat diciptakan lebih dahulu? Itu kan hak prerogatif Tuhan. Dia mau menentukan siapa yang menjadi yang serupa, terserah dia kan. Kita Oke, kan kalau sama berada Rolex Tuhan. yang lebih mulia itu malaikat atau manusia? Manusia. Kores. Manusia. Karena dia Oh, serupa, ini benar serupa berarti dengan benar. gambaran, serupa dengan oke. gambaran dia. Oh, ini di situ kan. Oh iya iya, sorry. Gua kira semua Kristen itu memuliakan malaikat daripada manusia. Karena kemarin Kristen tuh ada yang begitu manusia soalnya. karena serupa dengan gambaran dia. Karena Tuhan ciptain serupa dengan dia. Dan- Ya ya. Nah, jadi bagaimana? Tuhan itu adil satu kan, maha adil. Dia terhadap dosa, Adil dia- kok anaknya dibunuh. Nah, dulu saya belum selesai. Oke selesai. oke. Jadi cara adil itu dia harus menghukum namanya dosa. Dosa itu mesti dihukum. Iya kan? Tapi dia Dosanya atau orang yang berdosa? Aku agak bingung. orang yang berdosa Ah, orang yang berdosa. harus dihukum. Kayak gitu. Orang yang berdosa harus dihukum. Ya, Oke. itu keadilan Tuhan satu. Tapi dia mengasihi manusia. Bagaimana caranya dia harus melakukan itu dua-duanya. Mas Kores, Oh. Yang mau ditebus itu manusia. Ya, saya pengen bicara dong dari tadi diem terus nih. Iya, sok atau ini lanjut aja. Ya, jadi yang ditebus itu manusia. Berarti mesti ada manusia yang tidak berdosa untuk bisa nebus kita. Iya kan? Pertanyaannya Nah. begini, Mas Chandra. Mm-mm. Yohanes pernah baca Torah nggak sih? Yohanes baca Torah, Perjanjian Lama. Saya nggak tahu. Iya, Dia pernah nggak Yohanes saya nggak baca tahu. Torah tuh? Saya nggak tahu. Soalnya gini, Mas Chandra, kayaknya ya, tapi saya tanpa merendahkan salah satu pun ya, maksudnya gini loh. Kayaknya Yohanes tidak pernah loh baca Torah itu. Karena di Torah kan begini. Kalau antum buka ya, Anda buka di dalam Imamat 4 nomor 32, dikatakan begini kan. Ya, benar. Jika ia membawa Imamat seekor berapa? domba Imamat sebagai 4? persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah Imamat berapa? ia Sorry. membawa Imamat berapa? seekor betin. Aduh. Imamat berapa? Imamat 4 Nomor 32. nomor 32. Sorry, bentar. Ini Bang siapa Rolek yang di berisik mute dulu ini? tuh berisik Bang Rolek. Iya mute dulu tolong. Oke, udah kebuka. Oke, di silent aja dulu. Oke. Nah, iya. kan begini. Aku tutup dulu Di ya. dalam Dulu, Imamat mute. 4 Imamat 4 nomor 32 kan dikatakan begini, Mas Keren Chandra. abang-abang. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Nah, seharusnya kalau mau dipakai domba ya, Imamat 4 nomor 32 ini kan dombanya betina. Yesus kan domba jantan kan ya. Kalau di aturan dulu, di aturan Torah itu kan kalau untuk penghapusan dosa pakainya domba betina. Sedangkan Yesus masa mau kita katakan betina? Beliau kan domba jantan kan begitu yang pertama. Yang kedua, dalam Imamat itu dijelaskan kalau memakai domba berarti yang ditebus adalah dosa perorangan. Nah,
Saya curiga Yohanes ini belum pernah membaca Torah gitu loh. Seharusnya ketika Yohanes benar-benar membaca Torah, lalu alegoris dari Yesus dikaitkan dengan hukum penghapusan dosa dahulu, seharusnya bukan Yesus, tapi Yesusah, ada tak marbutohnya cewek tuh untuk menghapus dosa. Kan begitu. Ternyata Yesus kan domba jantan. Aturannya di perjanjian lama itu domba betina. Cuma mungkin kalau disebut Yesusah dah enak ya, masa susah gimana gitu, ada tak marbutohnya. Tapi pertanyaannya itu, Yohanes beranggapan bahwa Yesus sebagai domba jantan penghapus dosa, itu dia merujuk kepada hukum yang mana di dalam perjanjian lama. Begitu. Silakan Bang Chandra, kalau enggak Mbak Rolek Ini ada yang juga, jawab. ini ada juga nih. Dan Gantian. 4 ayat Imamat 4 ayat 21. Dan haruslah ia membawa lembu jantan keluar dari kemayan, lalu membakar sampai habis seperti korban bakaran lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Jadi sama aja, mau betina, mau jantan tuh sama, korban tetap mesti ada korban. Imamat juga, Imamat 4 ayat 21 tadi. Sama, mau betina, mau jantan sama sebagai korban penghapus dosa. Tunggu dulu. Intinya di situ. Yang Anda baca itu Imamat 4 nomor berapa? 21. Nggak ngerti dia nggak ngerti dia menyamakan semuanya itu. Jadi gini, Stat, Nggak aku paham ini dulu. berarti. Aku Nggak gini paham dulu. berarti. Dalam Imamat Ini 4 persepsi itu saya ada dulu di nih. Ini persepsi saya dulu. Ini Iya, persepsi sip. saya dulu ya. Ini kita sebagai orang Kristen, persepsi kita seperti itu. Mau korban manapun, intinya korban. Mau yang jantan, mau betina, korban. Intinya korban. Kalau- korban. Iya. Yang tidak bercacat celah, artinya tidak bercacat celah itu nggak ada cacat korbannya. Intinya di situ. Tapi penghapusan Seharusnya dosa dengan Anda baca dulu itu. Kan pertanyaan saya begini, Yohanes ini pernah baca Torah nggak sih? Kok alegorisnya itu kok kita berbeda? nggak tahu. Gitu. Kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu dia pernah baca atau enggak. Tapi kalau secara keseluruhan itu nyambung semua kalau kita lihat. Semua Kalau saling Anda mendukung. pakai Imamat 4 nomor 21, Mas, itu lembu, bukan domba. Jantan kan, jantan. Lembu. Jadi semua Yesus binatang ini sama. lembu Intinya apa gitu domba? loh. Intinya semua binatang sama. Mau lembu. Tunggu dulu, Yesus ada itu domba, lembu apa ada yang domba? pakai burung perkutut pun juga bisa. Kayak gitu loh. Enggak, saya tanya dulu, Yesus itu lembu apa domba? Domba. Nah, kalau domba, Mas, seharusnya menggunakan Imamat 4 yang nomor 22. Karena kiasannya ya, mengkiaskan hukum perjanjian baru dengan perjanjian lama, kan ada hukum kias namanya ya, atau teori ilmu usul fikih kalau dalam Islam itu. Nah, kalau Yesus dikatakan domba, berarti pengkiasannya dalam Imamat 4:22, yaitu domba betina seharusnya. Ternyata yang datang domba jantan nih, Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini di sini perspektif domba dalam penghapusan dosa itu untuk satu orang, bukan untuk dua orang, apalagi satu dunia. Yang saya curiga begini, Mas, Yohanes ini dalam mengkiaskan hukum penghapusan dosa dalam diri Yesus itu dikiaskan dalam Torah yang mana, kan begitu? nih baca lagi nih. 21 bicaranya lembu jantan. 22 Lembu ya, bukan domba ya. Nah, 22 bicaranya kambing jantan. Ya. Terus yang tadi 36 tadi mana tuh? Domba ya? 36. Tadi berapa? 32 ya? 32 tadi. Iya 32. Ya jadi sama aja kalau aku bilang. Mau Kok sama kambing, aja sih? mau domba, mau lembu itu sama. Intinya korban. Ya, pertanyaannya Ini korban. itu Yohanes mengkiaskan penghapusan dosa dalam diri Yesus itu kepada Torah yang mana, yang ayat yang mana gitu. Ya, makanya dibilang sama aja kalau kita bilang kayak gitu. Kok sama Ya aja? kan? Pokoknya Nggak ada sama, korban, Mas. ada korban penghapus dosa, ada korban, intinya ada korban. Ada juga pengorbanan dengan burung perkutut, dengan burung merpati atau burung apa Lumayan menghapus tuh, ya kan? Jadi intinya gini loh. Kalau domba, Kita harus Mas, permasalahan kalau mau domba mau ini, itu mau apa. Tapi ada menggunakan korban ya, yang mesti dikorbankan
Cara-caranya itu berbeda, Mas. Beda hewan, beda cara, dan beda hewan, beda penghapusan gitu loh. Jadi beda itu. Yang saya tanyakan bukan sama atau bedanya. Yang saya tanyakan, Yohanes sebenarnya ini pernah baca Torah atau tidak? Ternyata Anda tidak tahu itu. Yang kedua, pertanyaan saya, Yohanes mengkiaskan ya. Yohanes mengkiaskan hukum penghapusan Yesus dengan dikatakan domba jantan, itu diambil kias dari Taurat yang mana, dalam perjanjian lama yang mana itu. Karena kan begini, orang Kristen berkeyakinan bahwa perjanjian baru itu menggenapi apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Nah, kata menggenapi ada keterkaitan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Salah satunya penghapusan dosa. Dalam penghapusan dosa, Yesus disebut sebagai domba, otomatis domba jantan, berarti merujuknya kepada Imamat pasal 4. Karena Imamat pasal 4 ini yang menerangkan tentang penghapusan dosa. Saya membaca pasal Imamat ayat 4 dari pertama sampai hari kiamat, sampai terakhir, itu tidak ada yang selaras gitu loh. Yang digenapi yang mana ini? Karena tulisannya kalau di sini domba betina. Sedangkan Yesus domba jantan, kan sudah tidak pas itu. Kemudian kalau memang digenapi, domba betina ini untuk penghapusan satu orang. Lalu Yesus ternyata satu dunia. Itu kan gak pas, ini bukan penggenapan, tapi perombakan istilahnya itu. Dinda Najah. Jadi gini, coba aku jelasin dari. Sabar. Lanjut, Bang. Iya, 30 detik. Kalau di Imamat 4 itu untuk seluruh umat Israel loh ya, itu lembu jantan muda. Nah, kalau semua manusia mungkin baiknya gajah karena lebih besar. Tirek kayaknya Gurunda. Tirek. Hah? Tirek. Iya. Kalau komodo nggak bisa. Kurang kayaknya. Kurang. Yang Kuda Nil. Ya. Atau dinosaurus. Iya. Benar, pertanyaannya itu jelas. Gini. Pertanyaannya jelas, kalau dia menggenapi yang mana? Karena kalau berbicara mengenai domba, baik itu domba dan dombi, itu hanya merujuk kepada satu orang, antara rakyat jelata dengan rakyat biasa, dengan tokoh agama. Kalau imam, dia jantan tapi lembu. Kalau seluruh Bani Israel, dia juga lembu, jantan tapi muda. Kalau Yesus 33 tahun kan tidak muda lagi, dan lagian dia juga manusia korban. gitu. Intinya korban untuk menghapus dosa. Mau Jangan pengatan intinya apapun korban. Tunggu. Sama. Jangan mengatakan intinya. Jangan intinya. Kenapa? Karena persembahan kepada dewa Molok juga korban. Gitu loh. Ini. Ya, aku jelasin dulu nih cerita ada awal semuanya. Dari yang tadi ya, karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, karena Tuhan itu Maha Kasih. Jadi bagaimana caranya dia untuk menebus manusia? Ya kan? Dan satu sisi pun dosa itu harus dihukum. Ya kan? Nah, kalau di manusia dicari, nggak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Nah, terus di sorga ada gak yang tidak berdosa? Ada, tapi bukan manusia. Ya kan? Jadi bagaimana caranya dia untuk menebus itu? Ya dia harus datang sebagai manusia. Kayak gitu. Ada nggak cara penghapusan dosa selain kurban? Ada nggak? Nggak ada. Loh, karena kurban Imamat 18 itu gimana? Mana? Terus kemudian ketika orang Kristen saat ini berdosa, gimana cara menghapus dosanya? Membunuh lagi, mempersembahkan manusia lagi gitu. Gini, kalau kamu udah terima Tuhan Yesus, ada namanya buah-buah pertobatan. Loh, berarti bertobat juga. Ada namanya buah-buah pertobatan. Bertobat juga berarti. Buah-buah dari pertobatan kita. Iya, berarti bertobat juga. Pertobatan kita. Berarti yang bertobat juga. Kamu mencuri. Nah, coba aku jelasin lagi ya. Iya. Tolong jangan dipotong dulu. Pada saat kita terima Tuhan Yesus, Bang Chandra, kita bertobat. sebelum Anda artinya. menjelaskan begini, Bang Chandra, sebelum Anda menjelaskan, Anda kan sudah menjelaskan tuh dari awal bahwa Yesus dalam Yohanes 1 nomor 29 disebut anak domba Allah. Kalau itu hanya sebagai gelar, tidak terlalu penting ya, karena tidak ada rujukan kepada imamat berapa, kepada Torah yang mana, tidak ada kepentingan. Berarti boleh ya besok Bang Zuma dan saya mengatakan Yohanes 1 nomor 29 Yesus disebut anak belalang Allah gitu, tidak apa-apa ya? Halo.
Halo, putus. Salah ini, agamamu ini salah mengambil kitabnya orang, salah gunakan, Putus. salah persepsi dan salah pasangan gitu loh. Yang mengambil persembahan anak manusia itu hanya dewa Molok. Kalau Tuhannya Bani Israel itu hanya lembu, kemudian domba atau kambing. Karena korban-korban itu nggak sempurna. Ya Yesus juga nggak Dan tiap sempurna. kali bikin dosa. Yesus dan juga tiap nggak kali sempurna mesti- dia. Yesus itu sempurna. Oh enggak, Makanya siapa karena dia bilang? tidak berdosa. Oh justru berdosa, lebih dia datang. manusia yang paling banyak dosanya itu Yesus di antara seluruh makhluk. Karena iya, ayo. karena semua dosa kita, semua dosa Dilimpahkan kita ke dia. ditimpakan kepada dia. Nah itu dia, Tapi berarti bukan nggak karena layak perbuatan dia menjadi Dengar korban. dulu. Tapi bukan karena perbuatan dia sendiri. Bukan Loh. karena perbuatan dia. Perbuatan tapi karena dia, perbuatan Bung. Perbuatan seluruh dia. manusia, Anda ngarang. seluruh Anda manusia, ngarang. perbuatan seluruh Sekarang- manusia. Sekarang gini, bagaimana hukumnya orang yang melanggar hukum Taurat atau membatalkan hukum Taurat? Bagaimana hukumnya? Dosa atau tidak? Oh iya. Yang mana membatalkan hukum Taurat? Yohanes Iya. itu. Saya tanya dulu, apakah orang yang membatalkan hukum Taurat berdosa? Dosa. Akui. Ayatnya di mana? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah alias neraka. Anda akui enggak itu? Matius? Bahwa Matius berapa? Matius 5 nomor 19, baru mau belajar ini. Matius Iya, 5. nomor 19. Muridnya Bang Enak ya Sidik juga diajarin, ini Bang. kayaknya. Muridnya Ban sih. Baik. Ya, Iya, kita diskusinya yang enak, kita nggak usah ngeceng-ngecengin, nggak usah jelek-jelekin gitu loh, kan lebih Enggak, diskusi. saya heran aja kalau seorang praktisi Kristen nggak paham kitabnya sendiri gitu loh. Saya paham. Nah, Makanya kalau paham kenapa versi minta saya. ditunjukkan? Aku pengen buka aja, pengen tahu di mana. Ya udah, Karena buka itu siapa juga yang ulangan meniadakan. 27 nomor 26. Biar lebih lengkap. Ulangan berapa? 2726. Ya, saya nitip buka juga dari Kejadian sampai Wahyu. Oh, nggak bisa apa. Biar dibaca maksudnya. 726. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Nah, kenapa Yesus Ini terkutuk? maka- Karena dia telah membatalkan segala hukum Taurat. Dosa enggak Yesus itu? Dosa. Yesus Kalau udah dibilang itu bukan datang. membatalkan. Lo. Yesus lahir lahir di zaman di Yahudi, dia menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Bagaimana Dia menjalankan ceritanya? seluruh hukum Taurat itu. Maksudnya menggenapi itu menghilangkan, membatalkan. Enggak, dia gitu. menjalankan, melakukan semua hukum Taurat itu. Nah, kalau melakukan, sejatinya pengikutnya juga kudu wajib melakukan. Betul atau betul? Nah, dengerin dulu, tunggu aku sampai selesai. Karena Tuhan Makanya tahu dia- manusia itu nggak ada satupun yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat, nggak ada satupun yang Loh, bisa. tapi Paulus sempurna tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Nah, dengerin dulu. Nah, Nah, ya, karena pada saat Yesus datang, dia kan masih dalam hukum Mal- Yahudi, hukum Taurat. lah, Karena dia memangnya masih- harus masih pindah ke hukum sebagai mana manusia. lagi? Nah, Kan dulu, Tuhan yang punya aku belum hukum. Aku belum selesai nih. Ya. Karena hukum Taurat itu bicara perbuatan, mesti melakukan ini, melakukan itu, segala macam perbuatan. Nah, Jadi- Tuhan melakukan itu semua. Yesus melakukan itu semua karena Yesus tahu nggak ada satu manusia pun bisa melakukan itu. Pasti jatuh dalam Sehingga dosa dibatalkin. semua. Nah, digenapi Sehingga dibatalkin. oleh Yesus, digenapkan. Digenapi atau dibatalkan? Digenapi. Digenapi atau dibatalkan? Digenapi. Lah, di dalam Efesus 2 nomor 15 dibatalkan. Mana Efesus 2? Mana? Duar. Oh, belum ya? Efesus 2. Baca dulu. Ah ya, baca dulu. Ya, betul. Santai dulu. Ini hanya gara-gara Dewa Molok ini hukum Tuhan dibatalin. Efesus 2 Nomor 15. 15. Sebab Bang, kalau saya baca sebab nama dengan Bang matinya gimana? sebagai Gimana? manusia ia telah membatalkan. Oke, kamu belum baca atasnya. Kamu baca atasnya dulu. Awalnya. Nah, ini baru ya. Duar. Awalnya kamu baca. Pandai-pandaian abang ini Efesus 2. giliran menggenapi.
Hanya untuk dewa Molok kalian itu pelintir-pelintir kitabnya orang, Bang. Demi untuk menyenangkan orang Romawi, Yunani, Yesus anak Maria itu kalian di dalam persembahkan. Kristus. Nih, dipersatukan di dalam Kristus. Terus Ayat 2 Efesus 2 pasal 11 ayat 11. ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Yes. Bukan Yahudi. Jadi si Paulus ngomong tentang siapa nih? Tentang orang-orang yang di luar Yahudi. Terus Ya. Di luar orang Yahudi yang disebut orang-orang tidak bersunat. Orang di luar Yahudi nggak bersunat, orang Yahudi bersunat, maka Yesus juga disunat. Ya. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Yang sunat lahiriah, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahkan waktu itu kamu tanpa Kristus. Kita orang-orang luar, di luar Yahudi, kita nggak tanpa Kristus nih, kita nggak kenal Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ya, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus, Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Kita orang-orang yang bukan Yahudi, oleh karena pengorbanan Yesus, kita bisa dekat dengan Yesus. nah, Ya. tahuan. Karena dia damai sejahtera, kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok-tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus nih sebagai manusia dia mati, ia telah membatalkan hukum Taurat. Artinya apa? Kita orang-orang di luar Yahudi, kita nggak perlu melakukan hukum Taurat lagi. Nah, memang sejak kapan non Yahudi itu wajib hukumnya melakukan Taurat? Ayo. Ya iya, karena telah dibatalkan. Sejak kapan? Karena Tuhan udah membatalkan Hukum- pengorbanan Yesus. Bang, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Terus kenapa dibatalkan untuk kalian? Emang apa hubungannya? Benar. Kenapa dibatalin untuk kalian? Benar, Bani Israel. Terus kenapa dibatalin untuk kalian? Ya iya, karena kalau kita pun melakukan hukum Taurat nggak bakal bisa. Iya, memang bukan untuk kalian. Ya lucu, ya ngertilah. Justru saya yang bertanya, hukum Taurat Ya itu udah, untuk Bani pertanyaan. Israel. Untuk Bani Israel hukum Taurat itu. Yesus datang kemudian untuk membatalkan. Untuk apa dia batalkan kepada kalian? Emang hukum Taurat itu untuk kalian, mengikat kalian? Kan tidak. Ayo. Kan gini Bang, konsepnya kan begini Bang. Mate ya. balik. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 19 nomor 7 dikatakan di sana Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Padahal sudah jelas loh, tapi kok dibatalin? Padahal katanya sudah sempurna. Ulangan 30 nomor 11. Sempurna. Tapi nggak ada satupun manusia bisa melakukan Tauratnya Tuhan. Nah, solusinya ketika berdosa melanggar Taurat, apa solusinya dari Tuhan? Mempersembahkan Jadi hewan gini. atau mempersembahkan manusia? Perjanjian lama korban binatang. Yesus mengajarkan juga korban binatang kok. Perjanjian baru. Perjanjian baru sebelum dia sebagai korban yang sempurna, dia melakukan hukum Taurat juga. Ya benar. Iya, tapi melakukan perintahnya korban, melakukan perintah Yesus di perjanjian baru itu mempersembahkan hewan juga, bukan manusia. Ayo. kan aku udah bilang, korban binatang nggak ada yang sempurna. Loh, Makanya tapi kenapa Yesus itu yang mengajarkan? Kenapa Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan kalau gitu? Karena dia harus mengikuti aturan Yahudi, Nah, Taurat. Oke, Nah, berarti dia harus menggenapi untuk itu semua. Oke, berarti untuk Yahudi korbannya hewan, untuk Kristen korbannya manusia, begitu? Jadi gini, dengan Bilang korban aja yang iya, Yesus- Bang, selesai Enggak kita. dong, enggak. Bilang iya dong. Loh, Enggak. jadi Yesus itu mati untuk membatalkan hukum Taurat untuk Yahudi atau untuk Kristen? Untuk Yahudi dia menggenapi hukum Taurat. Ya, menggenapi dengan Ya. memerintahkan Tapi untuk mengorbankan hewan. Orang di luar Yahudi dia membatalkan semuanya. Diselesaikan. Untuk apa dibatalkan hukum? Dengarkan. Untuk apa hukum Taurat itu dibatalkan untuk non-Yahudi? Bukankah Taurat itu untuk Yahudi? Sekarang perintahnya kepada orang Yahudi. Sunatkanlah dirimu, sunatkanlah kulupmu. Itu perintah kepada orang Yahudi. Orang non-Yahudi kalau tidak bersunat, kena nggak hukum itu? Enggak kan? Jadi untuk apa dibatalin?
Ayo, mate balik. Pengertiannya ini, hukum Taurat ini itu secara fisik, Loh, secara kelakuan. Loh. Tapi Kan bicara memang- yang di sini di kita itu bicara rohaninya, Nah, itu Kristen kan? bicara Beda secara kan? rohani. Nah, itu kan Kristen, nyembah roh-roh. Kan memang harus roh-roh, serba roh kalau Kristen itu. Beda. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, mengikat Bani Israel. Ketika Yesus datang kemudian memerintahkan mempersembahkan hewan kurban, Kristen muncul melalui tangan Paulus, kudu wajib diimani Yesus itu korban. Malah disebut sebagai anak domba dia itu. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, Yesus disebut sebagai seekor anak binatang, yaitu anak domba. Benar nggak? Anda akui nggak bahwa itu ajaran Kristen berbeda dengan ajaran Yahudi? Benar nggak? Yesus itu orang Yahudi. Iya. Orang Yahudi. Oke, Yesus orang Yahudi, maka dia mempersembahkan Orang hewan Yahudi, kurban. kita bukan Betul nggak? Yahudi. Betul. Jadi gimana caranya mempersatukan itu? Anda Iya. bukan Yahudi, kita Orang yang bukan Yahudi itu pendiri agamanya adalah Paulus. Orang Yahudi yang meneguhkan kemudian imannya adalah Yesus. Jadi itu harus dipahami dengan baik. Paulus memang diutus menurut pengakuannya untuk non-Yahudi. Itulah kalian. Nah, untuk non-Yahudi, agar terlepas dari hukum-hukum Tuhan, dimerdekakan sebagaimana Galatia 5 nomor 1, maka Yesus harus menjadi tumbal yang dipersembahkan kepada Theos. Permasalahannya, Theos mana yang minta darah manusia? makanya aku belum selesai ngomongnya. Iya, karena setiap kata yang terlontar dari gini. mulut saudara Jadi pasti lahir gini, pertanyaan Yesus- gitu loh. Yesus itu sebagai korban penebus dosa. Loh, kok Sebagai jadi korban, kenapa manusia menjadi korban penebus dosa? Itu ajaran siapa? emang nggak ada satu manusia pun bisa ketemu Tuhan. Nah, Nggak ada sekarang korban yang sempurna. yang saya tanya, siapa yang mengajarkan penebus dosa itu pakai darah manusia? Yang ngajarin siapa? Kan udah dibilang Yesus sebagai domba Allah. Loh, Dia emang menjadi dombanya Allah. Yang mengatakan Yesus itu domba siapa? Kan pada saat Yohanes nanya, inilah Nah, berarti yang mengatakan Yesus domba itu adalah orang yang mengaku sebagai Yohanes gitu, pengarang kitab Yohanes. Tapi Yohanes sendiri ngomong di depan Yesus langsung. Di mana? Di mana? Yohanes tuh, Yohanes tadi Enggak. tuh, temannya yang Enggak. buka tuh Yohanes. Bukan, penulis Yohanes itu adalah oknum ketiga yang menerima kesaksian orang-orang yang tidak ketahui siapa dia. Itu Yohanes Pembaptis. Wah, la haula wala quwata illa billah. Di Yohanes 1 itu penulis kitab Yohanes yang menuliskan di data nomor 29, inilah Yesus, inilah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Itu fitnah, karena Yesus sendiri mengaku sebagai anak manusia, nggak pernah mengaku sebagai anak domba. Kecuali Anda ingin bisa menunjukkan ke saya Yesus mengakui dirinya anak binatang, di mana itu tertulis? Anak domba di mana? Kalau dia nggak terima, kalau Tuhan Yesus nggak terima dibilang anak domba, Tuhan Yesus udah pasti protes, pasti ngomongin ayat itu. Bagaimana mungkin dia tidak protes, sedangkan dia dikatakan sebagai anak Tuhan aja dia protes? Dia nggak protes ke Yohanes. Iya, karena memang pada saat ditulis kitab itu Yesus tidak ada di sana. Ini penulis kitab. Depan mata Yohanes. Oh enggak, Itu enggak, ngomong. mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa Yesus bertemu dengan Yohanes di situ? Mana? Enggak ada. Itu tadi temannya tuh. Tadi temannya ngomong mana tuh? Nah, Yohanes berapa? di Yohanes 1 kan? Tahu temennya tadi ngomong. Saya nggak bisa buka handphone saya sini. Iya, Yohanes 1 kan? Nah, 29 kan? Yohanes Ada enggak di itu- situ? Nah, ada enggak di Yohanes situ itu baru ditulis belakangan kan? Nah, ayo ditulis pada tahun 80-an, ayo. Ayo kok. Nah, gimana itu? Nah, mati balik. Mati, Bang. Iya deh. Di dalam bahasa Yunani, Bang, itu kan ditulis amnos, ya, amnos, domba. Nah, awal mula Bible tertulis itu kan Markus tuh 70 tahun 1:29. setelah Yesus meninggal. Itu yang pertama, Yohanes masih belakangan itu. Yohanes 1:29. Iya, baca aja, Bang. Enggak ada itu disebut di situ Ya, Yohanes pada bertemu keesok Yesus, enggak ada. harinya- Keesok harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, ini yang menulis siapa? Ini yang menulis siapa? Ya Yohanes.
Bukan, oknum lain yang menulis menceritakan kejadian ini. Nggak kelar deh ngomong begini mah. Lah, baca Wahyu 21, Bang. 24 25. Kalau nggak percaya. Iya, Wahyu lagi. Yohanes 21. Pengakuan penulis kitab Yohanes ini bahwa dia bukan murid Yesus. Emang Yohanes ini bukan murid Yesus. Yohanesnya Yohanes Pembaptis. Jadi yang menulis kitab Yohanes ini bukan murid Yesus. Yang ngomong ini, Yohanes ini pada keesok harinya, Yohanes ini nih, itu Yohanesnya Yohanes Pembaptis. Oke, Yang baptis Tuhan Yesus. Oke, lebih parah lagi. Karena yang menulis kitab ini, kitab Yohanes ini adalah orang yang tidak dikenal, menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Udah benar kan bilang? Ayo. Coba googling. Siapa yang menulis kitab Yohanes? Coba yang lain boleh Baca bantu. Yohanes 21 nomor 24 25. Nggak usah cari di googling, cari di dalam kitab saudara sendiri. Penulisnya ada di Yohanes situ. berapa? Yohanes berapa? Yohanes 21 Ayat 24 25. 24 25. Ya. Ini banyak macam cara ini dewa Molok dipersembahkan kepada manusia. Orang datang, Tuhan datang mengajarkan persembahkan binatang. Bapak Paulus datang mengajarkan persembahkan dalam manusia. Barolek boleh bantu juga yang lain. Jadi Bang ditulis Timotius dan telah juga menuliskan dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Kesaksiannya. Lagi yang diperbuat oleh Yesus. Ya berarti emang dia melihat Yesus kayak gitu. Kesaksiannya, Maka kesaksian. Nah, gini Kesaksian orang yang nulis datang Alkitab ke- ini pun yang nulis Alkitab ini pun juga diilhami dengan roh, bukan asal nulis. Bagaimana cerita? Nggak perlu diilhami, Bang, nggak perlu. Kalau ini firman Tuhan nggak perlu diilhami. Kenapa? Narasumber ada di tengah-tengah mereka. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi orang-orang yang kepada mereka wahyu disampaikan oleh Yesus nggak perlu ada ilham. Lawang yang Tetap pakai menyampaikan ilham, Yesus langsung ilham kepada dari mereka roh. kok. Cuman Ilham karena dari pengarang kitab saudara bukanlah murid Yesus, ya kayak gitu jadinya. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu Nih, yang benar. menulis ini adalah Yohanes bin Zebedeus, murid Yesus. Nah, bagaimana mungkin sedangkan Yohanes bin Zebedeus itu adalah orang yang buta huruf, tidak bisa menulis. Ya, salam, selamat malam buat semua. Malah. Aduh, naik lagi puncak Bentar ya, Bang. Yesus. Bang Ale bentar. Jadi saya yang menjawab Juma ya, saya yang menjawab dulu ya. Kalau di kami dari kemarin kan sudah saya jelaskan sama kamu ya, bahwa kami itu tidak mengorbankan. Kita beda kelas, maka saya bilang kalau kalian kan mengorbankan. Nah, kalau ini aku yaitu turun darah dulu dan dah. hewan Kalau bagian ini kepada biar aku. Allah. Iya, Kalau silakan. kami, Terapi. kalau kami ya Kasih Yesus air tape sendiri otaknya yang biar memberi. sadar. Itu yang pertama. Ya. Poin yang kedua, justru Islamlah yang mengorbankan manusia di Al-An'am 162 dan Ya. lebih anehnya lagi, ya, di Al-Had 23 ayat 37 ternyata korban kalian itu tak berguna loh. Mereka atau kalian sih? Innalillahi. Kalian dong. Al-Had Mereka tuh 23 siapa? ayat 37. Aku Korban tuh berarti kalian tak ngomongnya ke berguna. kafir, bukan ke kita. Loh, oh berarti ini Al-Qur'an udah punya kafir gitu. Ya, kan mereka di situ. Ahai, kena lo di situ, my brethren. Ini gara-gara ini, Korea. Anyway. Cuma kemarin kabur loh. Nggak sampai 2 menit. Saya Bukan. dikiknya gara-gara ini. Coba, Nah, 616. kalau misalnya lu yang turun dari Justru, ini, kalau misalnya lu tidak yang bohong, turun dari Anda koma, bisa aja. berarti Dulu. lu yang kabur itu sebenarnya Hale gitu. Dia yang kabur karena Al-An'am 162 ya sangat menghancurkan dia. Gak ada Al-An'am Hale, 162 loh. Hale konsep Ada di mana di roomnya manusia sini, itu Pak. diberikan dikorbankan Lihat, supaya manusia yang lain selamat itu hanya ada di dalam Kristen. Yesus itu udah. Loh tadi jadi Al-An'am ini nggak kau akuin.
Al-An'am tuh kayak gimana sih? Coba kita buka dulu ya Al-An'am. Makanya Kita buka dulu, jangan pakai contoh Al-An'am. kalau belum baca. Baca dulu. Al-An'am. Coba apakah redaksinya sama seperti Yohanes 3 nomor 16? Karena kasih Oh, baca karunia-Nya aja kepada dulu. manusia yang begitu besar, Ayolah. Dia menyerahkan anak Loh, kok tunggalnya takut untuk sih? disalibkan. Coba kita lihat. Ayo baca Apakah begitu dulu Al-An'am? Al-An'am 162 baca dulu ayo. Al-An'am 162. Nah, kita baca ya, kita Iya, baca. dibaca Ini bisa dulu, open cam jangan ya? terus nyerocos. Ya. Nah, di sini. Gara-gara- Sesungguhnya sholatku, gara-gara ini ibadahku, Juma, hidupku. kalau Oh, bisa. ini mah doa iftitah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Mana menyerahkannya, my brethren. Udah ku jelaskan. Oke, Jelas. pertanyaan saya, Tapi Kores, karena dia kamu pintar. minim. Ya, pertanyaan saya, Kores. Kores, kalau korban itu, Kores. Kita korban bandingin, hewan itu, Kores, kita bandingin dia dibunuh. pengorbanan manusia Sebentar dulu, Kores. sama ini ya, Sebentar sama dulu. Al-An'am ya. Sebentar, Kita baca kita dulu. buktikan. Bentar, kasih. Oh, nggak kita usah berarti, buktikan dulu. baca aja Kalau yang korban tertulis, itu my bre. dipotong. Sebentar dulu. Apa? Oh, Sebentar dulu, sebentar, Kores. mau meninggal Kalau sebentar. korban itu dipotong, kalau menurut Tunggu, Islam, tunggu, Bro, ya, kita buka dulu ya. itu binatang dikorbankan, Nah, dibunuh, gitu. mati tidak? Kalau misalnya mengorbankan itu kan ada orang lain, ngorbanin orang lain, nah gitu. Jawab Kalau dulu. misalnya kita Kalau korban ibadah hewan- kita untuk kalau Allah itu korban bukan hewan pengorbanan, itu namanya dipotong, ibadah. mati tidak? Gimana sih? Loh, oke, pertanyaan saya. Ale-ale Untuk aja. siapa? Cik. Lo jawab, nggak berani jawab dia kan? Gara-gara ini juga. Yang namanya pengorbanan, my brethren, yang namanya pengorbanan itu. Saya tanya kamu mati untuk siapa? Aduh. Ya, Kamu kita mati lihat untuk ya, kita siapa? lihat ya, kita lihat ya, kita lihat dulu. Jawab dulu, nggak berani Nah, jawab kita dia dulu, kan, kita bro? buka dulu Yohanes, jangan kabur-kaburan sama gua, nggak enak lebih kalau loh. kabur-kaburan, nggak boleh kabur-kaburan. Ya, tidak ada yang berani mereka menjawab. Ini udah gua jawab Kan ya. kemarin saya sudah Ketawa lagi, menjawab lagi. tuyul, tukang tahayul. Kan udah ku jawab kemarin. Cuma gara-gara ini kamu kabur. Ah, ini lihat nih, lihat, Saya lihat, lihat. diksi rival loh. Ya. Nih, kaburan ya Gurunda, mau coba kabur ya. Paulus hadapi Oke. saya. Nah, lihat nih, lihat nih, lihat nih. Kabur. Sesungguhnya, nah di sini ya kita lihat ya. Ini ya Al-An'am ayat 182, lihat nih. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh Oke. alam. Ada nggak Mati kitanya kau untuk mengorbankan orang lain? Ada nggak? Ada nggak kita mengorbankan Kita orang lain? buktikan, oke. Nggak ada. Mati kau untuk siapa? Nah sekarang kita Mati lihat kau untuk Yohanes siapa? 3:16. Nah Jawab, lu udah jangan oke kan dijawab kamu. bagus. Mati Kita lihat kamu Yohanes untuk siapa? 3:16. Karena begitu Mati besar kamu kasih untuk Allah siapa? akan dunia ini sehingga Dia ia telah tidak berani menjawab. mengaruniakan Kenapa dia nggak berani anaknya yang menjawab? tunggal supaya Ini setiap Kores. orang percaya kepadanya tidak binasa Kores, melainkan jawab beroleh dulu hidup yang dong. kekal. Ah ini pengorbanan dulu. ini. Gimana sih? Kores. Mati kamu untuk siapa tadi? Enggak Mati kamu untuk siapa? gini. Siapa Hale Nggak gini ada yang Hale. berani jawab, ini muslim. Ada misalnya, mati ada kamu untuk bank. siapa? Bank itu kan misalnya memberikan hutang 1 juta kepada orang lain. Kores. Nah, orang Mati lain kamu ini untuk kemudian siapa? Jawab dulu. udah Mati kamu untuk percaya siapa, Kores? hutang kamu lunas. Nggak berani Kamu jawab nggak percaya? dia, kan? Sini, saya Lihat, bunuh anak saya. takut dia. Nah, nih saya bunuh anak saya. Kamu percaya ya hutang kamu lunas? Kan kayak gitu caranya. Iya nggak? Gara-gara ini, iya kan? Apa tuh? Juma aja kabur gara-gara ini, apalagi Kores. Bukan nggak ada kabur apa-apanya. Hale, memang Iya nggak kan? ada ketemu redaksinya lihat. Oke, kalau Ini begitu mengaruniakan jawab. Oke, anaknya. Kalau begitu kamu jawab. Berapa pengorbanan? Kalau lihat nih. begitu kamu jawab. Kamu mati untuk siapa? Kamu mati Nah, untuk di siapa, sini, di Kores? sini. Nah, Kores. ini yang mati Allahnya atau Kores, anaknya Kores. gua tanya. Sedangkan Kamu gua untuk mati, siapa? guanya atau anak Kores, gua? Coba. Kores. Ayo Kores, dijawab. kamu mati untuk siapa? Mati gua untuk Ayo jawab, Allah. jangan takut dia kan? Mati gua untuk Allah. Oke. Lu mati kan itu- untuk Molok oke, kalau lu. Itu hewan dipotong untuk siapa? Itu Nah, hewan dikorbankan untuk siapa? jangan kabur-kabur, jangan kabur-kabur deh. Gua mati untuk Allah. Nah, ini yang mati ini bapak atau anaknya yang mati? Ayo. Anaknya yang mati ini, ini pengorbanan manusia ini. Ya, gimana sih lu? Bohong-bohong aja lu kerjaannya lu. Ayo, nggak berani jawab toh. Nggak berani Udah gua jawab. Ada Ayo. nggak yang dikorbankan dari guanya? Oke. Ada nggak dikorbankan Baik, dari baik, gua baik. anak gua? Ada nggak Baik. atau binatang? Ada nggak? Kan nggak ada. Korban hewan menurut Islam Jadi, itu Nah ini untuk lu siapa? gitu. Loh, kalau korban hewan ngapain bawa ini? Kalau korban hewan ngapain bawa ini? Ngapain? Jawab dulu. Nggak nyambung. Hewan Al-An'am dikorbankan 162 di untuk sini nggak ada siapa, korban hewan di sini. Hewan yang dikorbankan untuk siapa? Loh, Kaki Korintus saja kerjaannya. Udah jelas di sini loh. Bapak korban anak gitu. Korban hewan Bapaknya kamu. mau nebus Korban hewan kamu utang, dipotong, tapi yang lalu mati untuk siapa? ditebus utangnya malah anaknya. Jawab dong, kok kamu takut nyali. sih? Ngarang-ngarang aja meledak. Kamu memang takut lah. Bukan wajar lah, takut. Kores kamu takut. Lu Cuma itu yang sampai terguncang. Itu pengorbanan pengorbanan kamu disamain kayak sholat. Itulah seger-seger. Loh kok seger-seger? Itulah Hale gitu. Jangan macam-macam. artinya, Kalau Hale, udah itu bilang soal artinya pengorbanan kita manusia itu beribadah yang pada dewa jangan Molok riak. jadi Dulu kau dalam Juma. Kristen. Jangan Itu udah bener Juma. banget itu Kristen. Kita beribadah kepada Allah itu hanya Nggak bisa buka Allah, Al-An'am gitu loh. 162. Untung kemarin lu nggak ketemu sama kamu gua lebih Hale. detail, Juma. Coba kalau ketemu sama gua dari Korban kemarin. hewan untuk Udah siapa, gua Juma? ketawain lu Untuk kayak korban gua hewan bikin
tuh siapa, Juma? dua orang Tritung Juma. yang tadi tuh. Halo Juma, jangan malu Juma. Cuma aja panik kan. Oke, yang lain diam, yang lain diam. Macam Oke, aja. Gue oke. bilang juga gitu hal Yang lain, yang pengorbanan lain, manusia yang ada di lain. Kristen. Juma. Nah, pengorbanan manusia selain di Kristen adanya di mana lagi, Gurunda? Yang- Selain yang di la- Kristen yang lain. pengorbanan manusia Sabar, itu sabar, adanya di mana sabar lagi, deh. Gurunda? Sabar, percuma kau bikin orang malu ini orang Juma, tak waras. Juma lebih gentle Apa ini? loh. Sakit ini, sakit. Oke, Oke, Juma. baik. Nangis dah. Apa yang kamu Dikorbankan tanyakan? untuk siapa, Ya udah Juma? itu Gurunda tadi kan soal pengorbanan Diam manusia. dulu kau, gitu. Kalau Koret. Ini sholat udah mana disuruh ada yang kita Gurunda korbankan loh. dari manusia enggak Diam ada. dulu kau. Oke, Juma. Hewannya dikorbankan untuk siapa? Ya, untuk Tuhan itu perintah. Oke. Kamu mati untuk Ah. siapa? Kalau manusia mati itu baca di dalam kitab sudah. Lu kok ketawa? Ketawa lu kuturunin ya, kuturunin. Kok Gua ketawa? moderator lu di Kamu sini. jawab. Lu diam, Iya, Hewan saya kamu jawab, saya dikorbankan jawab, untuk saya siapa? jawab. Lu diam. Saya jawab. Jawab Diam. dong. Jangan Cok. berisik dulu. Nggak usah kau ulangi, nggak usah kau ulangi. Nggak usah kau ulangi, nggak usah kau ulangi. Dengarkan saya, dengarkan saya. Satu menit aja, satu menit, dengarkan saya. Turunin kau nggak mau diam. Dengarkan saya. Ulangi, Dengarkan makanya saya. ini Daripada kamu diam diturun. dulu kau Korea. Kau Hewan yang diam. dikorbankan Kau untuk diam. siapa, Juma? Hewan yang Penyembah dewa dikorbankan Molok, untuk kau siapa, diam. Juma? Kamu bertanya, saya Enggak, tadi menjawab. nggak jelas tadi gara-gara Kamu Udah gini bertanya, aja, gini kamu aja. kamu Ini diam. Guru udah menjawab, saya diturunin aja. Hewan yang Dia nggak bisa. Turunin aja, turunin aja. Turun aja dia. Hewan yang dikorbankan Ah, untuk kan siapa, Juma? kamu diturunin kan? Nah, karena Coba. kamu nggak bisa. Bahas hewannya Diam, dikorbankan diam, larinya ke al Diam, saya menjawab. Diam, saya menjawab. Oke? Oke. Ah, kamu sudah diam, Oke. bagus. Hewannya Jadi dikorbankan untuk siapa? Astagfirullahaladzim. Umat Dewa Molok. Turunin. Penyembah manusia umat Dewa Molok, kau diam. Saya menjawab. Kamu yang menyembah manusia. Saya disebut Dewa tidak. Molok, Iya, kau iya. diam. Ini masalah Molok dulu. Nggak kedengaran suaramu kalau kamu menghujat ya. Dewa Molok, kau diam. Kau duduk santai, kau duduk santai. Sebentar lagi Penyembah saya Dewa di-kick. Molok, kau diam. Maunya kamu Iya, di-kick, makanya nggak ada ilmunya. kamu bertanya, Dewa Molok kamu itu sapi bertanya. loh. Dulu diam. Dewa Kamu Molok sapi bertanya. loh, Bakara loh. Ya makanya Kamu disembah sama bertanya, Kristen kan. Iya. Kamu bertanya. Kita ulangin ya. Jadinya saya Oke, menjawab. Kau diam. Kita profesional. Profesional Oke, korban manusia yang disembah hewan yang lu dikorbankan pikir, untuk oh. siapa, Juma? Hewan itu kurban yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Kalau terkait Oke, dengan udah Al-Quran, selesai. dengar diam Oke. dulu saya menjelaskan. Tanya Dewa lagi, Molok. ya, ini pertanyaan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Dewa Karim. Ada Ya Allah ya Karim. Ini host kenapa nggak bisa ngambil tindakan? Cuma Iya. Percuma tahu tapi Udah turun baru dijawab Gurunda, silakan gas. Iya, gitu dong. Ya, Jadi memang kalau begitu. Al-Quran terus sama dia. rusuh dia. Kalau Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Kul, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah. Jadi ini adalah ilmu tauhid. Tidak ada yang kita lakukan, ibadah, salat, hidup, bahkan mati pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru namanya tauhid. Tidak ada mempersembahkan diri dalam arti kata sebagai pengorbanan dosa. Enggak. Ini seirama dengan apa yang dituangkan di dalam Roma 14. Saya bacakan kamu wahai halu, manusia halu, penyembah Dewa Molok. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tiada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Belum paham? Betul. Belum paham juga. Jadi orang mati itu untuk Tuhan, bukan mati untuk Dewa Molok, tuyul. Mati untuk neraka itu kalian. Jadi Islam itu jelas sekali. Segala aspek yang dilakukan, semua ibadah itu diserahkan hanya kepada Allah. Bahkan matinya pun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus kembali kepada sumbernya, yaitu Allah, kepada esensi yang suci. Maka tempat kembalinya umat Islam itu jannah, surga, bukan ke neraka. Lah kamu matimu untuk siapa? Yesus, kalian itu mati untuk siapa? Untuk Yesus kenanya. Yesus sendiri mati untuk siapa? Untuk dipersembahkan kepada Theos. Itu baru masalah. Jadi untuk saudara halu, penyembah Dewa Molok, kau plototin itu Roma 14 dari data nomor 7 sampai nomor 9 supaya kau sadar apa maksud daripada ibadah Kang umat Zuma. Islam itu. Apa?
Iya, silakan. Jadi sudah jelas ya, sudah jelas bahwa umat Islam itu semua aspek dalam kehidupannya, bahkan kematiannya pun itu hanya semata-mata diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mati kalau tidak berakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Pahami itu. Silakan. Terus mau nanya nih, Bang John. Enggak, aku Iya, mau silakan. nanya nih. Oke. Saya Itu boleh? Kalau silakan. misalkan Gantian di Barolek dulu hari ya, Bang John. Natal itu ya, mau nanya nih, di hari Natal nih, untuknya buat umat pengikut Yesus Kristus itu ya, itu di hari Natal itu mereka itu merayakan pohon cemara ya. Itu sejarahnya dari mana itu pohon cemara? Pengen tahu. Oh, ini muslimah ya? Ya, Dinda Kores, saya- silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah gurunda. Ya, muslimah. Antum, suaranya silakan. beda, Bang Kores, suaranya. Ya. Suaranya kok kayak padus gereja. Yuk. Dijawab dulu ya. Jadi mereka bukan menyembah pohon Natal, bukan, tapi tradisi Natal yang pohon-pohon itu ada di sana untuk menghias gereja tersebut. Nah, itu sebenarnya asimilasi dari bangsa Nordik Eropa. Iya, terutama yang daerah-daerah Jerman sana gitu. Jadi di sana itu ini bisa dicek ya di Google. Itu tuh dulu tuh pohon itu tuh pohon yang melambangkan ada keajaiban di budaya pagan setempat gitu. Bagaimana supaya pagan-pagan ini tuh merasa mudah untuk masuk Kristen? Ya dicaplok aja budayanya. Tapi kan setahu saya itu kan terwujudnya agama Kristen itu kan di Arab kan begitu. Hah? Sedangkan di Arab itu kan nggak ada yang namanya pohon cemara gitu kan. Waduh ini kayaknya polos banget. Enggak. Bukan. Kristen bukan dari Arab, Kristen dari Enggak, pertama kalinya kan? itu kan ada di Antioquia Turki. Mesir kan? Di Mesir kan? Bukannya di Mesir. Bukan juga, bukan. Jadi Kristen itu pertama kali berada di Antioquia. Disebutkan pertama kali oleh Apostolos Paulus gitu. Bukan Apostolos Paulus, maksudnya orang-orang Antioquia lah yang menisbatkan nama Kristen untuk orang-orang pengikut Yesus di Antioquia. Antioquia itu dulu Turki. Yesusnya sendiri, walaupun dia berbahasa Yunani di dalam perjanjian barunya, dia hidup itu dinarasikan di Yerusalem, di Israel, gitu, di Palestina. Israel kita nggak kenal, Palestina. Palestina itu ada di utaranya Arab. Kalau Mesir itu ada di timurnya Arab, di baratnya Arab, gitu. Oke. Terima kasih. Ya, nah kalau soal pohon cemara sendiri itu bisa dibenarkan. Memang tidak ada di Yerusalem, nggak ada di Makkah, Madinah nggak ada, gitu. Najran nggak ada. Adanya di mana? Di Eropa sana, di Eropa. Makanya ini sebenarnya mereka mau masuk ke Samawi, tapi kok dari Eropa gitu, kan nggak nyambung gitu. Ya betul. Ya terima kasih ya udah Mbak gitu aja. jawab Ya, ya. masih. Terus Makasih ya. ada lagi nih juga sama konten-konten kayak gini tuh sama ada lagi di sebelah yang khusus buat Kristen gitu, penganut Kristen tuh ada lagi mereka sama kayak seperti ini berdebat gitu, yang Kristennya naikin Muslim gitu, sama aja debat-debat kayak gini. Aku tinggal nyimak aja ketawa gitu bahwa Yesus itu adalah Allah, tanya saya kayak gitu. Aku Nah, jadi iya. ketawa gitu. Kami di sini sebagai penanding atau pembantah syubhat dan fitnah yang datang dari mereka gitu. Sejatinya itu mereka duluan lah. Ya. Hah? Ya, terima kasih. Makasih ya, Mbak. Iya. My butter. Sama-sama Mbak Rolek. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sini taala aja. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam Bang Jubir, Bang John kembali lagi. Mbak Rolek cari suami nggak? Silakan nih Bang John. Iya. Hai, kan udah ketebak. Lanjut. Bang John, Kalau silakan bisa sih ada mau yang cari. bertanya. Kalau bisa sih mau cari. Gurunda. Kan? Jangan Gerunda, jangan. Aku nggak dengar. Tolong cariin maksudnya, kan ada yayasan gitu, banyak yang kerja. Gurunda nih gimana? Mbak Rolek di bawah dulu ya. Ya. Oke. Ya Bang John, silakan Bang John. Salam. Waalaikumsalam.
Oke ya. Ya Bang John silakan. Ketampar nggak tuh si Halu tadi tuh? Oh iya, udah bisa bicara, udah. Oh iya, iya. Oh, nggak balik lagi pipinya Guruna. Udah bisa bicara, belum? Oke, boleh, Berputar boleh. Bang terus. John. Nanti gantian sama Bang Jubir. Ya, selamat malam Bang Iya, Jubir. jadi- Welcome back. Gini gambaran Oh. tentang tadi kan ngebahas tentang ini anak domba Allah itu ya. Gini aku jelasin ya. Aku jelasin secara alkitabiah aja ya. Jadi biar nggak asumsi, nggak ribut-ribut kayak barusan itu ya. Jadi anak domba ini sebagai bahan korban ini ya, ini kan untuk dipersembahkan kepada Tuhan ya. Di Bilangan 28 ayat 1 sampai 8 ya kan. Lalu di Imamat 14 10 sampai 32 ya. Jadi anak domba itu digunakan sebagai di dalam Paskah itu di Imamat 23 sampai 12. Tentu penggunaan kata anak domba Allah ini sebagai korban ini kan berkaitan dengan sejarah pembebasan Yesus